Ya, rest area hari ini ya kedatangan Coach Pena ya dan tentunya Abu lah sudah pasti hadir di di rest area ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Abu dan Coach Pena. Mhm. Saya senang sekali ya di live hari ini tentunya saya dihadiri oleh Coach Pena dan Abu tentunya terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini untuk live bareng di acara kita rest area ini ya. Dan teman-teman yang belum tahu Coach Pena ini siapa, jadi Coach Pena ini eh, apa Life coach. mempunyai acara bareng saya, acaranya namanya Dimensi 89 ya. Seperti itu yang belum tahu silakan boleh mengikuti Coach Pena ya. Dan kalau Abu pastinya udah pada kenal sama Abu. Thank you banget ini buat Abu dan Coach Pena ya. Silakan Abu. Oke teman-teman, welcome back to RSR 89. Pagi hari ini kita kolaborasi sama Coach Vena. Dan apa yang kita pernah bahas bahwa kayaknya saat ini tuh ada satu hashtag juga yang perlu untuk kita kembangkan adalah less competition, more collaboration gitu. Bagaimana kita selalu berkolaborasi karena kolaborasi itu menumbuhkan bersama gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa rest area 89 ini juga maupun dimensi 89 adalah tempat di mana kita kumpul untuk bisa bertumbuh dan siapapun bisa datang ke sini, siapapun bisa berbagi ilmu di sini dan pagi hari ini mungkin kita akan lebih banyak dapat insight-insight dari Coach Vena. Jadi let's enjoy this morning dan selamat pagi dan semoga kita semua happy pagi hari ini. Gitu Kang, pagi hari ini Kang. Silakan Keren, Coach keren, Pena keren. barangkali mau ngebuka sesuatu silakan. Iya, thank you nih bisa join di sini. Tadinya mau lebih awal terus Kang Abu kemarin ikut di malam ya. Terus Kang Abu barengan aja. Oh, asik banget gitu ya. Jadi karena kita yang namanya belajar itu bukan hanya teman-teman bukan hanya belajar dari saya, bukan hanya belajar dari Abu, tapi kita belajar semua dari pertanyaan teman-teman. Tuh, tuh. Ya, betul, betul, Iya, betul. kita belajar semua dari pertanyaan teman-teman untuk kita semua bertumbuh gitu ya. Kita sama-sama berkembang. Dan tadi AA bilang tentang competition, less competition gitu ya. Bagaimana kita bahas tentang itu? Oke. Oke, boleh, Oke, boleh Yes. silakan. Buat pemantik opening aja Coach. iya, Ya, masuk opening. Gimana nih tentang less competition, more collaboration? iya. Tapi tentang kompetisi, memang kita di dalam dunia itu kita nggak sadar kalau kita mungkin sering dibandingkan. Mulailah kita yang belajar yang namanya kompetisi. Ngebandingin diri kita dengan orang lain. Atau ibu kita ngebandingin, kok anak si itu lebih pintar dibanding kamu. Ya, mulailah kita start mengenal yang namanya bagaimana aku bisa lebih baik dari dia. Dan kita melihat diri kita kok kayaknya kurang. Aku harus ngebuktiin aku lebih baik dari dia. Ketika kami ingin membuktikan kamu lebih baik daripada dia, sebenarnya kamu ingin menjatuhkan dia. Hmm, Oke, iya kan? ketika Tanpa kita sadar, ketika kita membandingkan diri kita ingin lebih baik dengan siapapun, itu tanpa kita sadar kita tuh ingin menjatuhkan dia ya. ya kita nggak pengen dia maju kan, tanpa sadar kan. Oke ya. Dan kita pengen kita maju, kita pengen dia nggak maju. Nah, banyak sekali bisnis-bisnis berkompetisi, perang harga, jatuhin harga. Karena dia dari berkompetisi, aku pengen menang. Oke, Aku pengen lebih sukses gitu loh. Aku oke. pengen lebih sukses. Dan ketika dia pengen lebih sukses, mungkin tanpa sadar dia masuk dalam kalau energi kompetisi ya, dia masuk dalam dia nggak pengen orang sukses, dia pengen dia sukses unconsciously, tanpa dia sadarin. Oke. Itu salah satunya kalau dalam bisnis ya. Ya, bisa dipakai itu seperti itu kan? Oke. Kalau dia nggak sadar, Hmm. dia menggunakan energi competition, akhirnya dia merasa dia lebih baik, dia lebih hebat, dia lebih sukses, dia lebih kaya. Dia inginnya lebih dibanding yang lain. Oke. Otomatis kalau dia ingin lebih dibanding yang lain, dia nggak ingin yang lain lebih dibanding dia. That's competition. Wah, wah kalau gitu harga-harga baju saya yang saya jual akan saya mahalin aja sekalian. Tapi Takut yang ya, lain soalnya ini gitu kan kalah. ya, tapi yang aslinya dulu kompetisi itu sebenarnya adalah untuk di olahraga. Oke. Dan di olahraga itu ketika dia melakukan kompetisi, misalkan kita bertiga atlet nih, kita semuanya latihan lari, semuanya berkembang nggak bagus-bagus, ya ototnya dilatih. Kalau sekarang orang kompetisi jatuh-jatuhin harga gitu, jadi energi kompetisi di dalam olahraga itu kayak oke gitu, karena dia kan mau maju semua, latihan semua, saya latihan, Kang Ajrit latihan, latihan, hasil dari latihan kelihatan.
Tapi kalau di dalam bisnis, dipakai dalam bisnis, pakai dalam kehidupan, kok jadinya malah ya. Nah, akhirnya saya belajar dari Akses gitu ya. Gary bilang bukan kompetisi. Kompetisi energi udah berantakan, energetically-nya. Jadi kita memakai outcreate. Outcreate adalah melampauin. Tapi yang kita lampauin, aku bukan melampaui Andre, tapi aku melampaui diriku setiap hari yang sebelumnya. Vena yang 1 hari sebelumnya, Vena yang 1 jam sebelumnya. Gimana aku lebih baik dari Vena 1 jam sebelumnya? Gimana aku lebih baik dari Vena 1 hari sebelumnya? Nah, itu adalah aku melampaui diriku setiap hari untuk berkembang. Itu kurang lebih bisa silakan Kang Abu. Iya, ya, saya setuju sih. Kalau kita ngambil dari kata compete itu kan sebenarnya secara makna aslinya tuh bukan untuk saling mengalahkan, tapi berkompetisi itu adalah saling mengasah sebetulnya. Gitu. Jadi berkompetisi itu bukan si A mengalahkan si B, tapi si A mengasah si B. Contoh, kalau tadi kita bicara dalam konteks yang namanya olahraga misalnya. Kenapa professional player, orang yang profesional dia main sama yang amatir? Supaya yang amatir ini dia berkompetisi, yang amatir naik jadi profesional gitu. Ya. Bisa ya seperti itu. Yes, yes. Jadi akhirnya bukan dia ngalahin si ini, bukan. Tapi dua-duanya saling mengasah, saling mengasah, saling mengasah, saling mengasah. Akhirnya jadi tumbuh bareng gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dari bahasa asli kompetisi, competition itu artinya adalah to strive together, artinya apa? Bagaimana kita saling mengasah dua-duanya untuk jadi runcing gitu loh, Kang. Betul. Yang tadi, yang kalau Yang dibilang tadi di dibilang olahraga. sama Coach Vena tadi gitu. Nah sekarang berbicara masalah kompetisi bukan saling mengasah, tapi saling mengalahkan gitu. Itu sih poinnya. Nah jadi ya makanya yang sering kita bahas juga di sini sih Coach, bahwa kita tuh semua unik dan otentik gitu ya. Karena kita semua unik dan otentik, bahkan kita nggak bisa dibandingin. Betul. Bagaimana membandingkan antara apel sama melon, sementara apel sama melon dua-duanya punya keotentikan yang berbeda gitu poinnya. Nah jadi ya balik lagi, sesaat kita membandingkan terus, saat kita berkompetisi ingin mengalahkan siapa terus, ya akhirnya apa? Konteksnya adalah kita ya betul tadi bahwa kemenangan terbesar adalah kemenangan kita berhasil untuk lebih baik dari hari yang kemarin atau 1 jam yang kemarin atau masa lalu gitu. Nah jadi ya itu tadi, kenapa hashtag si less competition more collaboration ini lagi naik nih di era-era sekarang modern ini, karena kita nggak mungkin kalau nggak berkolaborasi, namanya juga hidup ya gitu. Itu sih poinnya. Betul banget kan. Betul lah. Ya Abu. Jadi sekarang kita collaborate karena kalau aku bicara dalam bisnis ya, di China itu dia bikin handphone itu dia nggak punya pabrik loh. Dia nggak punya pabrik, bikin boneka. Mereka nggak punya pabrik, tapi bisa menjadi boneka. Mereka kerjasama. Akang bikin matanya, aku bikin telinganya. Ini yang bagian jahit. Jadi saya nggak punya pabrik, saya nggak invest banyak sekali mesin. Saya hanya fokus 1 mesin aja, saya bisa mencetak misalkan mata aja gitu loh. Nah itu namanya mereka kolaborasi. Jadi mereka tuh malah kalau enggak, saya invest semua dong dari mata sampai ke kaki. Invest mesinnya aja berapa? Invest orangnya berapa? Kalau saya fokus di satu area, Kang fokus di satu area, Kang satu area gitu. Kita kerjasama, jadi satu. Nah, handphone juga banyak yang seperti itu. Mau handphone kayak ada yang bikin layarnya aja, ada yang bikin ininya. Itu yang dibilang co-create. Oh, jadi kalau di China itu ya membuat sesuatu tuh, jadi misalkan ini hanya layarnya saja, ini hanya matanya saja, ini hanya apanya saja gitu. Iya, Terus baru yes. disatuin gitu ya. Betul. Jadi Jadi kalau di tempat saya bikin baju tuh ya mesin-mesin punya saya, kain-kain saya, pokoknya yang lain jangan buka. Itu udah mengarah ke hal yang baik sih. baik masuk ke tempat yang lain gitu. Jadi nggak boleh, yang lain tuh nggak boleh buka yang sama. Kalau yang lain buka yang sama, langsung itu ngikutin lihat. Ya. Saya ya. Gitu. Nah, makanya ketika masuk dalam energi ranah kompetisi yang kalau kita nggak sadarin kita terjebak di situ untuk ngalahin ya, akhirnya mereka penuh dengan ketakutan. Aku bisa maju nggak ya? Kan ada yang lebih hebat. Ya, karena dia memakai standar atau berfungsi dari ketakutan kalah. Dan bisa ngalahin nggak ya gitu, jadi nggak maju tuh yang kayak Abu bilang kan, harusnya menjadi inspirasi untuk maju ya, tapi malah jadi kebalik gitu. Makanya energetically-nya malah jadi berantakan ini gitu loh, bukan menginspirasi untuk maju, malah jadi ketakutan karena dia bandingin, kok dia lebih hebat aku enggak ya, kira-kira aku bisa maju nggak ya, kira-kira kayaknya aku nggak bisa deh, dia keren aku enggak. Nah
kebalikan dari energi aslinya kan, kayak Abu bilang ini dia ini loh, dia naik agar bisa menjadi inspirasi buat semua orang hebat, buat semua orang naik dalam olahraga gitu kan, latihan semua naik semua gitu ya. Ya, jadi kita kehilangan dari keaslian niat-niat tadi tentang kompetisi. Iya, compete tadi untuk sebenarnya ngajak orang naik gitu, untuk menginspirasi orang juga bisa maju. Gue bisa maju, lu juga bisa gitu. Tapi Harusnya bukan, seperti itu ya. iya, tapi bukan dengan cara gue pengen menjadi lu atau lebih, enggak, kamu jadi diri kamu yang unik tadi. Hmm, benar. Tapi ada satu masyarakat yang ngelihat tetangganya maju tuh nggak enak hati gitu. Itu namanya dengki gitu. Makanya sifat yang Tampar lagi bahaya. ya kan? Kenapa? Harusnya terinspirasi ya. Oh, jadi Dia bisa maju. Kan kedengkian itu kan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Aduh, Akang, itu lagi nampar ini ke banyak orang. Iya, maksudnya kalau ngelihat orang happy tuh kayaknya enggak deh. Kayak dia gimana dan seterusnya gimana deh gitu. Nah, mungkin Coach, ini ada satu hal yang menarik ya yang perlu dari konteks Coach Vena sebagai pakar energetik gitu ya. Ini kan sekarang kalau kita bicara tentang culture, ini kebudayaan, ini kan udah menjadi sebuah kecerdasan bergerombol ya, barengan nih ya, community gitu. Dimana 99% katakanlah mindsetnya berkompetisinya adalah saling mengalahkan gitu. Ya. So pertanyaannya adalah gimana sih dari sudut pandang Coach Vena merubah si culture bersama ini, konsensus bersama ini biar si energinya naik gitu. Gimana sih? Pertama kalau aku sih ketika aku melihat satu energi yang tadi kayak Kak Abu bilang, kita melihatnya apa adanya nih. Nah, kesadaran ini jadi kesadaran atau jadi anti kesadaran? Oke. Yang terjadi apa gitu kan? Ada energi. Kita cuman mengenalin tapi tidak menjudge atau menghakimin kalau ini salah. Karena kalau kita menghakimin ini salah, dia akan bertumbuh, dia tidak akan mau diubah. Karena kita sudah mengatakan kamu salah. Cenderungnya kita kayak punya defense. Kalau disalahkan cenderung akan nolak gitu ya. Defense untuk nolak gitu. Ini mekanisme energetically ya. Kalau kita bilang you're wrong, dia akan mereject walaupun dia tahu dia salah, tapi dia akan kayak nolak gitu secara energi gitu. Karena kalau kita berfungsi dari kamu salah, dia secara energetically akan defense bahwa saya nggak salah, kamu yang salah gitu. Jadi dia menggunakan energi yang sama. Kalau kita mengatakan kamu salah, dia akan menggunakan energi yang sama bahwa kamu yang salah. Nah, energi ini nggak akan bisa diubah. Yang kita bisa ubah adalah ya kita melihatnya tanpa ada benar dan salah. Kita cuma bilang ya yang kayak Abu setiap pagi lakukan ya, membangun kesadaran. Bukan untuk mengatakan kamu salah. Ya, membangun kesadaran itu butuh waktu. Karena nggak semua orang bisa menerima. Yang tadi konteksnya kita udah terlalu terjajah dengan satu ketidaksadaran itu udah cukup lama. Ya, nggak semudah kayak ini, tapi tetap ada melakukan. Karena kayak kita nanam bibit, ya. Jadi benih kesadaran itu kan butuh waktu. Bisa jadi bibitnya itu ada di dalam tanah, di bawah, belum bertumbuh, gitu kan. Saya aja waktu lagi belajar cuman tahu. Tahu itu cuman tahu mengerti di kepala. Ya, kayak kita belajar agama, memaafkan, cuma tahu di kepala memaafkan. Tapi benar-benar merasakan, sudah memaafkan, ngerti maknanya segala macam, ya mungkin baru butuh proses gitu, progres yang cukup lama buat saya sendiri untuk ngerti. Tuh, Ya, hanya yang tadi. kayaknya ini harus hilang 1 atau 2 generasi dulu baru bisa membaik kali ya. Tergantung ya. Ya, memang butuh waktu yang panjang. Ya karena udah ada dogma-dogma doktrin kayak tadi saya mengawali dengan almarhum gitu ya. Semua pada komplain jangan gitu. Padahal almarhum itu dari kata rahima artinya yang diberkahi. Apa salahnya coba? Nah, Haji Anjrit yang diberkahi gitu. Karena si mindset di sininya tuh udah bilang bahwa almarhum itu pasti udah mati, pasti gitulah kira-kira. Ya. Nah, itu kan Nah. salah satu bagaimana seseorang. Jadi gini. Ini diskusi ya coach ya. Yes. Kalau kita bicara dalam konteks bahwa let's say saya selalu pengen menarik ke dalam konteks masyarakat Indonesia itu kan IQ-nya rendah ya, 78,4 gitu. Dimana ketika si IQ rendah itu bukan masalah bodoh, tetapi tidak bisa mengabstraksi sesuatu yang membuat pemikirannya tuh lebih dalam gitu. Kebuka gitu ya. Kebuka gitu. Nah pertanyaannya, untuk membuka pikiran itu startnya dari mana coach dalam perspektif coach Vena?
Kalau saya, kita mulai dari saya yang memilih untuk berkesadaran dulu dong. Kita naik-naik terus. Karena kita bisa memberikan impact yang tadi. Bisa memberikan impact sama orang. Tapi kalau kita aja nggak memilih, kita nunggu mereka sadar, baru kita lebih sadar lagi. Ya, ketika kita menunggu, kita tidak... begini, kalau kita nunggu ini, rakyat baru sadar dulu nih. Ya nggak bisa. Ya kita nggak perlu menunggu mereka sadar. Kita aja yang mengasah kesadaran. And then berbagi. Kalau buat saya ya, ketika berbagi, tanya area mana, orang mana yang bersedia untuk menerima. Ya, dan kita bukan untuk melawan nanti kesadaran, hanya memberikan, ini ada frekuensi yang enak tuh. Saya nggak ingin mengubah kamu, rasakan aja frekuensi. Yang frekuensi kita itu yang tadi, tidak ada judgment. Karena anti kesadaran itu judgment. Cuman itu doang sih simpelnya gitu. Anti kesadaran adalah semuanya adalah penuh dengan benar dan salah menurut versi dia. Tuh. Tapi orang yang berkesadaran tidak ada benar dan salah, tapi mengenali benar apa yang sesungguhnya buat dia, kebenaran sejatinya dia. Itu. Jadi biar dia bisa merasakan ketika kita ketemu, ngobrol dengan tidak ada energi menyalakan, cuman menampar doang gitu untuk membangun kesadaran. Bercanda ya. Kadang-kadang orang tuh kayak perlu gitu kan untuk bangun kesadarannya. Kesadaran itu nggak harus baik, tapi kesadaran itu juga bisa menendang, kesabaran itu bisa menampar. Kayak kata-kata tadi almarhum, saya udah biasa dengar kata-kata. Karena waktu itu ketika diakses ditanya apa yang perlu mati. Terus dia bilang, hah? Apakah kamu perlu mati? Apa yang perlu mati dari kamu? Terus dia bilang, oh kebodohan saya perlu mematikan kebodohan saya. Benar. Kenapa coba Coach kita bahas-bahas ini? Karena kita lagi mendukung soalnya Kang Anjrit ini mau jadi gubernur supaya dia ngerti gitu gimana tata kelola jadi gubernur gitu. Ini kan dia mau maju di pemilihan berikutnya, dia mau nyalek kan. Jadi kita di sini sekarang kita tuh pura-pura ngomongin kesadaran padahal lagi membentuk mau ini nih. Komunitas gitu ya. Komunitas sebenarnya itu aja sih. Makanya saya bikin grup, Coach. Bikin grup itu sebetulnya untuk jomblo saya nanti. Iya gitu. Ujung-ujungnya ke situ aja lah. Ya. Iya, bagi hasil berapa dong? Agak itu nanti di belakang tenang. Oke teman-teman, wah seru banget ini ya. Kita sedang bicara dari diawali dengan less competition dan more collaboration. Saat kita berkompetisi atau saat kita ingin lebih baik dari orang lain, ternyata tanpa kita sadar kita tuh ingin menjatuhkan lawan kompetisi kita ya teman-teman ya, keren banget ya. Jadi kompetisi ini ya tergantung. Kalau misalkan kata Abu tadi, kalau misalkan kita kompetisinya tuh dalam energi ingin saling membangkitkan, itu lebih baik gitu ya. Betul. Iya. Misalkan yuk kita kompetisi tapi biar kita saling bertumbuh. Tapi kalau ini mayoritas sekarang itu kompetisi itu malah makin saling menjatuhkan gitu ya, kebanyakannya ya seperti itu. Iya. Bener Teman-teman ini kita mau angkat-angkat atau gimana nih, A? Angkat-angkat dong. Ini kan opening iya, trigger angkat. aja gitu. Jadi kan Oke. biar seru-seru. Teman-teman jangan lupa nih ya, masuk ke tamu, silakan yang mau naik-naik, silakan ya, saya tunggu. Jangan lupa nih berteman sama Coach Pena sama Abu Marlo juga. Dan teman-teman besok ini Coach Pena kebetulan ada di Bandung ya bareng saya. Kita akan ada offline Dimensi 89. Teman-teman yang mau join di Bandung besok silakan boleh save nomor saya 08 ya 08 22 33 44 77 belakangnya 05 ya. Besok ada 2 tools yang akan diberikan oleh Coach Pena. Yang pertama bars, yang kedua money class ya, tentang uang ya yang pasti. Ya. Silakan ditulis nomor saya sekali lagi 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Besok di Bandung jam 10 pagi ya. Oke. Kita lanjut. Ada siapa ini? Ada Ya teman-teman silakan nih, mumpung ada Coach Vena kita diskusinya bisa lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, terima kasih Kang Anjrit udah dinaikin. Aku udah follow lama. Kang Abu, aku suka dengerin podcastnya di Ngaji Roso, mantep banget, subhanallah. Aku selalu izin amalin ilmunya ya Kang ya. Oke. Siap. Ibu siapa di mana, Bu? Saya Diamond dari Bekasi, Coach Pena. Iya. Bagus Salam namanya, kenal, Coach. Diamond. Mohon Ya. maaf. Kalau saya belum bronze kenal. perunggu aja nggak apa-apa ya. Baru kenal kalau sama Coach Pena mah, kalau sama Ya, Kang Abu mah halo. dari Ngaji Roso. Oke. Ya. Silakan Bu, gimana Bu?
Untuk persaingan ya memang ini sih apa Nggak perlu, namanya? Bu. Nggak perlu bahas persaingan, bahas tentang ibu aja. Oh, Nggak perlu bahas persaingan, nggak. ya. Ini jujur aja waktu sebelum saya mengenal Ngaji Roso, saya bimbang tuh Kang Abu ya. Tahun 2024 bulan November pas begitu saya buka YouTube, terus di beranda saya ada Ngaji Roso, di situ ada Kang Abu yang Hmm. judulnya eh, mindset miskin akan terus miskin, apa yang judulnya kalau ada terima kasih, ada terima dan kasih, Iya, yang iya. itu loh, yang itu tuh ya Allah, ternyata bener ya, walaupun kita dalam keadaan sulit apapun kita harus tetap ngasih gitu kan, walaupun cuma ibaratnya 1 perak, entah itu ke binatang atau ke siapa, dan itu selalu saya amalkan Kang Abu. Itu bikin tenang banget podcast itu, subhanallah beneran. Jadi saya sekarang yang tadinya galau, yang tadinya apa ya, yang tadinya terpuruk gitu, ya lepasin aja seperti yang Kang Abu bilang gitu kan. Terima dulu keadaan ini, syukuri dulu, dan ingat-ingat kembali doa apa yang belum Allah kabulkan, kata Kang Abu gitu kan. Terus jangan jangan bisanya ini menuntut Allah terus gitu agar doa kita dikabul, tapi setidaknya kita bikin bangga Allah gitu kan, yang Kang Abu bilang ya. Terus aku mikir, oh iya selama ini aku udah bikin bangga Allah apa ya gitu kan, oh ternyata masih kurang, ternyata saya ini belum bikin bangga Allah gitu. Dari segi sholat aja nih Kang Abu, harusnya kan kita di awal waktu ya, ini antar 5 menit lagi, 5 menit lagi, gimana mau bikin bangga Allah coba gitu kan. Itu hal yang sepele gitu kan ya Kang ya, apalagi hal yang lebih besar gitu yang tidak bisa kita lakukan. Jadi sangat membantu, sangat menginspirasi sekali gitu. Kang Abu maaf nih karena baru ketemu nih, saya izin ngamalin ilmu-ilmunya ya, yang di Ngaji Roso ataupun yang di yang lainnya gitu. Bener Kang Anjrit ini, Masya Allah, saya terima kasih banyak udah dinaikin. Saya nggak nyangka ini, soalnya di atas kan 1,2 gitu ya. Saya nggak nyangka itu mau dinaikin. Terima kasih. Ini bagian dari afirmasi saya, tahu Kang Abu. Oke. Oke. Ini bagian Tapi dari afirmasi Mbak saya. Daiman, saya selalu mendisklaimer ya bahwa apa yang dititipkan ke saya bukan punya saya, jadi sayanya sih nggak penting gitu. Sayanya tuh cuman cangkang yang mungkin kayak radio ngebunyiin aja, dan konteks kalau mengamalkan itu kan keputusan ya. Jadi kalau tadi bilang bahwa izin mengamalkan ya nggak harus minta izin ke saya juga, bukan punya saya juga sih Mbak Daiman. Itu. Ya. Ini Kang Abu apa namanya, saya bagian dari afirmasi juga, tahu Kang Abu, karena saya ngefans sama Kang Abu, jadi setiap kali mau tidur sama bangun tidur, ya Allah saya pengen ketemu sama Kang Abu walaupun lewat online, entah itu di TokTok apa di YouTube apa di mana. Di saya TokTok. saya pengen ngobrol, saya bilang gitu kan, saya punya TokTok ini, saya pengen ngobrol gitu. Pas saya buka beranda TikTok, yang keluar Kang Anjrit, ini saya udah follow lama ini Kang Anjrit. Oh gitu, ya. Tapi baru dinaikin, alhamdulillah, ini juga rezeki saya. Alhamdulillah sekarang terkabul, cuman 2 minggu Pak Kang Abu, saya afirmasiin Akang pengen ketemu. Masya Allah. Silakan Bu, mumpung Ibu lagi di sini, ada Kang Abu, ada Coach Pena juga, ada sesuatu yang bisa Ibu misalkan pengen ditanyain gitu, silakan Bu. Ada gini Kang, saya kan apa namanya, dosa nggak kalau saya masih menyimpan luka batin kepada Dosa. almarhum? Bu, saya itu bukan panitia dosa, jadi nggak tahu atuh Bu, jangan nanya dosa ke saya ya. Enggak, gini maksudnya kan almarhum suami saya kan udah meninggal 3 tahun yang lalu. Nah dia itu kan memberikan luka batin ke saya gitu kan, udah 14 tahun setengah gitu. Tapi setiap kali saya ingat kelakuannya itu, saya benci gitu. Itu gimana Kang Abu ngehilanginnya, dan itu dosa nggak? Maksud saya begitu Kang Abu. Mantap itu pertanyaannya. Ya, bagus Bu. Kayaknya kita perlu untuk mengkalibrasi pemahaman dosa deh. Gini ya.
Ketika kita berbicara dosa dan takutnya nanti akan, dosa itu seakan jauh dan nanti gitu loh. Ya. Padahal kalau kita bicara dosa itu salah satunya apa? Penyesalan yang membuat kamu nggak tumbuh itu satu. Penyesalan yang membuat kamu nggak bahagia itu dua. Banyak gitu. Dalam artian konteks dosa itu bukan masalah, aduh aku ngumpulin dosa nanti gitu. Ya oke lah, itu mah terserah lah ya. Tapi poinnya adalah kalau tadi pertanyaan bahwa dosa nggak sih kalau luka batin itu menyiksa aku? Pertanyaannya, hal itu membuat ibu bahagia atau membuat ibu jadi nggak bahagia? Yang mana? Membuat aku sedih sih karena nggak Ya, bisa sekarang saya tanya, sedih itu menyenangkan atau enggak? enggak, Sesuatu yang tidak menyenangkan menumbuhkan atau tidak? tidak. Nah itu tadi dosa namanya gitu. Oke. Akhirnya kenapa? Karena ketika kita bicara dalam konteks yang namanya dosa itu suatu penyesalan yang tidak menumbuhkan. Artinya banyak orang yang mikir nanti aja deh dosa. Ya nanti minta diampuni apa? Semua orang minta diampuni dosanya dengan doa. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah semua dosa-dosaku. Udah aja. Karena pengampunan dosa itu bukan diucapkan tapi dilatih untuk tidak melakukan hal yang sama gitu. Sekarang kalau Mbak Diamond melakukan hal yang sama, keputusannya sama, perilakunya sama, hasilnya sama nggak? Sama, Sama. Berarti kalau hasilnya sama, merubah kualitas hidup nggak? tidak. Enggak. Terus Betul cara nggak? ngelepasinnya gimana Kang Abu? Latihan, nggak ada lagi. Oh, latihan ngelepasin ya. Betul. Karena sesuatu apapun itu, yang membuat kita sakit hati karena genggamannya bukan omongan orangnya. Betul. Mantan suami ngejelekin misalnya, ngomongnya sekali. Tapi dipikirin ribuan kali, bener nggak? Betul. Yang mikirin ribuan kali siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Berarti yang lebih jauh menyakiti diri siapa? Diri sendiri. Nah, emang kita tuh paling enak nyalahin orang lain sih, gitu. Ya. Betul. Bukan mantan suami, tapi suami saya meninggal Kang Abu. Ya udah jadi mantan atuh kan. Oh gitu. Kan udah nggak ada sekarang ya. Oh iya betul. Saya pikir bukan mantan. Iya, ya itu bahasa aja sih gitu. Oh Kan, begitu. Ibu, kan pada akhirnya kita semua akan jadi janda dan duda kan. Toh bakal pada mati kan semuanya kan. Iya betul. Ren, Nah, concernnya intinya gini loh Bu. Apa yang masih terasa sakit itu adalah sesuatu yang perlu untuk diperbaiki. Itu aja. Oh iya betul. Jadi intinya kembali ke diri sendiri ya Kang ya. Betul. Nah sekarang saya tanya, siapa yang bisa nolong Mbak Diamond untuk lepas dari itu? Nggak bisa selain Nggak diri. bisa. Even sekelas Coach Vena nggak bisa nolong loh. Iya betul. Itu hanya membukakan pintu dan perjalanan kembali itu adalah perjalanan masing-masing yang nggak bisa diwakilkan gitu. Semua orang hanya saling membuka pintu, saling berbagi pengetahuan. Yang tadi Coach Vena bilang, semua orang bisa tahu, tapi tidak semua orang melakukan dan melaksanakan dan mengambil langkah gitu. Dan saat kita tahu tapi tidak mengambil langkah, nggak akan ada kejadian apa-apa gitu. Akhirnya apa? Obesitas pengetahuan. Banyak tahu, tapi perilakunya nggak berubah, responnya nggak berubah, pertanyaannya diulang-ulang itu terus gitu. Betul nggak? Betul. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaan lebih dalam lagi adalah, ya yuk, siapapun yang masih ngerasa nggak enak, itulah PR kita yang perlu untuk diberesin gitu. Gitu ya betul. Gitu Mbak Diamond. Kang Abu masih di ngaji Roso nggak Kang Abu? Masih. Alhamdulillah. oke. Oke. Oke Sip Bu ya. ya. Coach Pena. Barangkali Coach Pena mau nambahin. Oh iya Silakan. dong, Coach silakan. Ada Silakan, perspektif Coach. apa kan pasti menarik nih. Iya, Silakan. ya. Jadi tadi ketika Ibu bilang ada rasa luka batin ya itu ya. Tadi kata-kata Ibu luka batin ya. Betul. Kejadiannya kayak tadi Kang Abu, kejadian sekali, 2 kali, 3 kali. Itu kejadian, terus kemudian kita ada pikiran memaknai kejadian itu. Dan pikiran itulah yang membuat kok dia jahat ya sama aku udah begini. Nah, pikiran itu yang membuat Ibu memaknai dia jahat sama Ibu, dia nggak baik sama Ibu. Terus kemudian itu yang menjadi luka. Terus Ibu bilang lagi luka batin gitu. Jadi pertama dari kejadian, terus dikasih makna sama pikiran Ibu sendiri, terus Ibu maknai lagi bahwa saya luka batin. Nah, ibaratnya kalau kita ibaratnya kalau dari sisi molekul kita tuh kalau lagi sedih kan jadi berat ya tubuh, Betul. ya kan? Betul. Nggak enak kan tubuh jadi berat. Nah, ini ketika dia molekul jadi berat, ini nempel molekulnya, ibaratnya gitu.
Ya, Iya, karena Bunda. kesedihan itu nempel, marah, takut ini nempel nih, makanya membuat jadi tubuhnya berat. Betul, Bunda. Dan ketika tubuh ibu berat, ini sama aja dengan kehidupan ibu yang jadi berat. Betul. Ya, jadi saya Aliran kurang rezeki, semangat. Iya, betul. iya, aliran rezeki, aliran pertemanan, aliran apa, ini adalah refleksi dari kehidupan ibu. Oke, Iya, Bunda. ya, ya. Jadi apa yang ibu masukkan ke tubuh ibu sama dengan semestanya ibu atau ya sama dengan dunianya ibu. Oke, ketika dilepaskan gitu kan tadi kayak Kang Abu, ayo belajar melepaskan, belajar untuk bersedia kalau diakses kan dibilangnya di clearingnya dilepasin supaya energinya ini nggak nempel nih. Ketika energi sedihnya nggak nempel, ini udah jadi ruang aja. Nggak ada sedih, nggak ada marah, cuma jadi ruang. Nah, ketika dia jadi ruang, ini kan mengalir nih alirannya nih, Betul, ya betul, kan? betul. Ini sama dengan keterbukaan rezeki hidup kita. Oh iya, betul, betul. Oh, sekarang saya jadi kebuka Eh, di sini, Masya Allah. Kenapa rezeki saya ini kok susah banget gitu? Oh, dari situ ternyata astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, baru sadar. Aduh, tiap hari ngedoa. Aduh, gak ada. Oh, benar tiap hari ngedoa saya Tiap nggak hari tahunya dari iya. Bu, tiap hari duha, tahajud. Aduh. ini oh bunda jadi setiap kali inget kelakuan yang bikin sakit hati itu jadi males ngelakuin apa-apa. Nah, kan? Iya betul. Nah, Saya bilang perasaan saya udah ngikutin sarannya Kang Abu untuk dilepasin, tapi kok kenapa setiap kali inget itu kok jadi males, bawaannya nangis, benci gitu kan. Oh ya Allah, Oke Bu ya, terima paham kasih sekarang Bunda. ya. Paham, Jadi paham tolong sekarang. jangan malu-maluin nama Diamen ya. Nama Diamen Anda, uang nggak ada Anda. Loh, kan yang ada diamond bukan uang, ini kelasnya beda kan? Heeh. Jual makanya Diamen. Jual. Ya, nah, tadinya kan nama TikTok saya itu Sari. Setelah saya ini apa mengenal Kang Abu, kita itu harus seperti Diamond. Jadi jadi inilah asal mula nama Diamond dari Keren. Oke, keren, apa Bu. dari postingnya ke Kang Abu gitu. Oke, Ibu semoga tercerahkan dan bisa dipraktekkan ya. Oh, sudah Mereka sangat-sangat mempunyai dua tercerahkan. pencerahan ya. Ya, Oke, baik. thank you banget Bu ya. Ibu makasih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Dadah. Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Sama-sama, terima kasih juga banyak. nge-like. Wah, keren ya teman-teman. Ternyata saat kita menyimpan beban dalam diri kita, itu salah satu bisa menghambat energi-energi kebahagiaan ya. Seperti rezeki dan apapun itu. Ya wah, tuh teman-teman ya. Hati-hati dengan hal-hal yang selalu Anda pendam ya. Oke, kita lanjut. Ada siapa nih? Anastasia. Nastasia. Halo, Halo. selamat pagi, Kang Pagi. Anjir. Lucu banget doginya. Lu belum Iya. bisa buka kamera ya? Iya, baru saya bikin TikTok. Ini Oh. untuk ngeliat. Iya, untuk join sama Kang Anjrit. Oke. Iya, saya terima kasih banget sama Coach Sam- Vena, sama kenalan Kang dulu, Agus. Mbak. Oh iya, nama saya Anastasia, saya dari Jakarta. Oke. Eh, Ya, saya juga kaget nih bisa naik. Saya cuman iseng-iseng aja jadi tamu. Saya cuman di sini saya mau terima kasih sama Kang Abu, sama Coach Vena. Saya ikut kelas-kelasnya Kang Abu juga di Rumah Putih. Saya ikut Coach Oke. Vena kemarin Mani. Suka Ya, datang ke Rumah Putih, Bu? iya, datang. Cuman ya gitulah kemarin Ini like ya. udah 2 kali saya nggak ikut karena ada urusan gitu. Cuman saya rajin biasanya datang. Oke, oke. Nanti juga hari Sabtu saya ikut sama Coach Vena dari Jakarta ke Bandung ketemu sama Kang Anjrit ya. Wih, mantap. Oh, ikut besok Iya. ke Bandung, Bu? Ikut saya sama Coach Vena dari Jakarta bareng. Oh, oke, oke. Oke, Iya. siap. Aku terima kasih banget pembelajarannya Kang Abu tuh hebat banget ya. Walaupun aku dari bukan Muslim gitu ya, cuman ya kesadaran itu kan
universal Hmm. gitu. Jadi saya melihatnya ya memang agama itu adalah jembatan kita menuju ke Tuhan ya. Em, Terus juga aduh apa ya, aku jadi deg-degan. Bener deh, aku seneng banget sama pelajaran-pelajaran dari Kang Abu ini. Hmm, Apa ya, kalau saya lagi kesel, saya dengerin Kang Anjrit aja biar ketawa-ketawa. Tapi memang itu latihannya PR banget ya Kang Abu ya. PR Hmm. banget untuk melepaskan semuanya itu. Seperti mengupas bawang gitu. Jadi selapis demi selapis. Kadang-kadang udah mau kesel sama orang nih, marah. Terus habis itu baru sadar, oh iya ya kenapa marah ya. Terus saya tarik marahnya, saya tarik. Saya minta maaf sama Tuhan seperti itu. Jadi eh ya memang meditasi itu diperlukan untuk lebih kita refleksi diri gitu Kang Abu. Jadi ke dalam hari ini apa ya, aku udah ngelakuin apa gitu. Terus sudahkah memaafkan kepada orang-orang yang hari ini secara sadar atau tidak sadar saya sakiti hatinya, atau mungkin ada energi dari orang yang marah sama saya, itu semuanya saya mau lepas gitu. Jadi ya memang PR banget gitu latihannya tuh, ya begitulah Kang Abu. Jadi eh ya saya juga ngikutin Kang Abu di Letting Go nih, udah ke 35 saya ikutin. Keren. Cepet Oke. banget Kang Abu 38. Saya Mantap, belum, Bu. iya, saya sambil saya ketik gitu tulis ininya Kang Abu. Wah, sambil diketik luar biasa beneran. Iya, tapi habis itu nggak dibaca sih. Cuman maksud saya ya itu Jadi tahu doang pembelajaran ya. ya. Iya, tapi ya kadang-kadang saya suka dengan kata-kata Kang Abu, saya taruh di WA status itu untuk ngerimain diri saya sendiri gitu. Dan untuk Karena menyadarkan memang orang lain ya. Iya, benar. enggak sih, nyadarin diri saya Kang Anjrit. Saya tuh memang pemarah banget dulunya tuh, pemarah banget. Jadi dan saya kadang-kadang suka nggak sadar tuh gini, sadar sih sadar. Saya tuh ngebelain orang. Jadi senengnya saya, jadi orang yang ada apa-apa saya yang maju. Jadi gimana ya? Kadang-kadang suka cari gara-gara gitu. Seneng banget beribut, dan memang kemarin-kemarin tuh kejadian saya tuh secara ekonominya berantakan. Saya juga single parent sudah 15 tahun kali ya. Saya juga lupa deh tuh. Secara hubungan berantakan, secara keuangan berantakan, saya ketipu habis-habisan, secara ya hubungan juga, yaitu hubungan ya, terus secara spiritual apalagi, kesehatan juga ancur-ancuran gitu Kang Abu. Nah Hmm. dari situ saya, oh iya berarti kalau saya ingat ke belakang, itulah jalan saya menuju kesadaran ini gitu Kang Abu. Kalau saya tidak bertemu dengan itu semua gitu, tidak Nggak mendapatkan akan ke itu semua, titik ini. tidak sampai. Betul banget itu. Jadi tadi ada yang tanya gimana cara latihan gitu ya, untuk melepaskan, ya meditasi gitu. Jadi refleksi ya minta dengan cahaya, cinta, dan energi Tuhan masuk ke dalam diri kita untuk memampukan kita untuk melepaskan itu kemelekatan itu gitu Kang Abu. Jadi Keren. iya, saya senang banget ya. Saya juga harus meregulasi gitu, belajar meregulasi pikiran, perasaan, dan emosi. Saya harus melepaskan semua keinginan seperti itu. Nah, memang harus banyak latihan ya. Bu, kalau Latihannya itu boleh memang saya tanya, Bu, tadi kan di Rumah Putih itu kan mindsetnya itu kan kayak taklim gitu ya, pembelajaran dalam basic tradisi Islam gitu. Terus Ibu kan tadi bilang bahwa non-Islam. Kenapa kok bisa tertarik dan bisa nyaman di pengajian itu gitu? Kenapa, Bu? Iya, nggak apa-apa karena saya kan membuka diri ya Kang I Abu, see. apa aja saya terima. Malah kadang-kadang saya itu kan Katolik ya, penuh dengan dogma dan doktrin. Jadi di situ saya gimana ya? Ya akhirnya kesadaran itu yang saya ambil gitu Kang Abu. Misalnya saya ke gereja, ya saya dengan kesadaran gitu. Kalau saya lagi males, ya udah saya nggak ke gereja gitu karena ada sesuatu yang kayaknya nggak enak gitu. Tapi kalau saya nggak lagi mabok gitu ya, saya males gitu. Cuman kalau kadang-kadang saya baru sadar, iya ya kan, ya saya nggak boleh seperti itu. Akhirnya gimana ya Kang Abu, saya
saya merasa pembelajaran Kang Abu tuh universal sih. Jadi saya bisa terima walaupun saya Katolik gitu Kang Abu. Oke. Jadi Oh, ya saya menjalaninya nggak kesadaran. Hah? oke. Kenapa Kang Anjrit? Berarti di Katolik juga ada dogma doktrin juga. Oh banyak Ah, kenceng. Oh, saya semu- Kenceng pikir. semua banget. semua agama juga Ya, pasti ada gitunya kan. Oh gitu. Saya semua pikir dogma agama, doktrin itu cuma ada di grup semua Tagoni agama saya. ada dogmanya. Tapi mungkin di Katolik nggak ada tagoni mungkin ya. Oke, kita tepuk tangan lu dong buat Bu Anastasia. Bu, Iya, makasih terima banget. kasih. Iya, Coach Vena sampai Terima ketemu kasih. ya. Ya, Terima kasih. Keren ya banget. sampai ketemu. Iya, iya. Ya, aku nebeng Terima sama kasih ya, Coach Bu Vena. Anastasia ya. Dadah. Ya, Oke, makasih. dadah. Makasih. Dadah. Ya. Coach, ini jaringannya turun naik, Coach Pena. Iya, 2, kadang 3, Udah kadang oke? 4 Udah oke gitu. belum sekarang? Jadi udah. Kang, ini saya nge-lag nggak? Ya, Oke. mestinya Kalau sih Abu oke. Oh, oke. Coach Pena nih yang masih turun naik nih. oke. Ya. Ya. Mm-mm. Oke teman-teman, jangan lupa besok ada Coach Tapi Pena di sekarang Bandung. oke. Ya. Jelas Belum kan? sih, Coach. Masih sih Coach. Iya. Masih turun naik Coach Pena. Mungkin turun dulu. Masih ya, masih nge-lag. Mau Ah. turun dulu Coach Pena, nanti naik lagi. Ya. Gimana caranya Turun dulu. Nah, turunin aja dulu coba Kang, supaya tolong refresh. oh, Nah, turun dulu, diupdate dulu mungkin TikToknya kalau belum. Soalnya ada update Iya baru. pasti belum di-upgrade ya. Coach Pena pasti gaptek nih ya. Coach Pena maaf. Teman-teman jangan lupa besok saya dan Coach Pena ada di Bandung teman-teman ya. Yang mau ikut silakan tulis nomor saya 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Tolong ditulis teman-teman ya. Besok ada saya dan Coach Pena di Bandung, teman-teman. Silakan ditulis 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Nah, sip. Oke, Coach. Oke, sip. Coach Pena nanti esok atau lusa, jadi si aplikasi TikToknya itu masuk ke App Store diupdate, Coach. Oke, ya, ya. Harus selalu diupdate. Oke, siap. Oke, sip. Oh iya, banyak sekali yang nanyain apa YouTube-nya Coach Pena apa katanya? Vena titik Wijaya kalau nggak salah. Pokok Vena Wijaya aja. Pena Wijaya, tulis aja teman-teman. Oh, nge-lag lagi nih kayaknya. Enggak, saya lagi ngetik. Nah, ini. Oh, Cari oke. aja Vena Wijaya YouTube-nya. Oke. Terus tadi ya Kang, yang tadi tadi yang Ibu Anas itu bicara tentang harus gitu ya. Menurut AA, harus itu kayak gimana sih kalau kita mengharuskan diri? Ya, saya sering bilang sih hidup tuh nggak ada yang harus. Iya, Kamu tuh harus gini, siapa yang ngeharusin gitu? Kata siapa gitu. ya, ya. Jadi kalau Ya, jadi, harus itu kita bahas dikit gitu ya. Ya silakan. Ya, dalam perspektif saya bahwa keharusan itu datang dari konsep. Gitu ya, sehingga ketika dia harusnya begini, dia mengarahkan sesuatu kepada yang bukan alamiahnya gitu. Ya, aku tuh harusnya di usia segini udah nikah misalnya. Tapi enggak. Kenapa ada kata keharusan? Karena dia pasti melihat dari lingkungannya. Lingkungannya digeneralkan, diaplikasikan ke dalam program kita. Jadi keharusan adalah sesuatu hal program yang nggak cocok sama, nggak kompatibel sama programnya kita, dipaksa gitu. Itu sih. Pun ya. Keharusan, dogma, doktrin itu bagus banget buat anak TK, SD, SMP lah. Oke. Karena dia penting untuk atau perlu untuk membuat muscle memory sesuatu gitu misalnya. Karena dia kan tahapan-tahapan mengambil nilai nih. Nah, kamu tuh harusnya gini, that's okay lah. Tapi jangan lupa untuk bertumbuh bahwa program-program yang udah kita dapetin dari TK, SD, SMP kan perlu bertumbuh sesuai dengan kompabilitas atau Kesadaran. apa ya? Kesadaran diri sendiri harus cocok sama aku gitu. Sementara yang kita ketahui ngambilnya kan banyaknya dari luar dan belum tentu cocok dengan kita gitu. Nah, keharusan adalah melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu cocok sama kita, tapi kita memaksakan gitu. Itu sih, Coach, dalam perspektif saya. Iya, Oke, dalam iya. perspektif Coach Pena harus itu gimana? Ada apakah tidak, Coach? Harus itu adalah energi yang kamu gunakan untuk melawan kamu. Oke. Iya, jadi kamu punya energi,
Iya, jadi kamu punya Harusnya energi. ini adalah sebuah energi yang melawan diri kita ya. Iya, jadi kamu punya energi untuk menciptakan, tapi energinya dipakai untuk mengharuskan, jadi memaksa diri kamu untuk melakukan suatu yang kayak Kak Abu bilang nggak cocok gitu. Jadi harus itu adalah salah satu abuse yang kita berikan pada diri kita karena kita pakai energi untuk memaksa diri kita untuk melakukan suatu yang bisa jadi mungkin bertabrakan. Jadi kayak kamu lawan diri kamu sendiri. Jadi kamu gunakan, kamu punya belief, and then kamu lawan belief kamu, memaksakan belief ini untuk berubah bentuk gitu loh ya. Ya, tapi menggunakan tadi paksaan gitu. Harus adalah bentuk energi yang kamu gunakan. Jadi energi kamu dipakai untuk menghancurkan diri kamu. Jadi kelawan sesuatu. Kalau aku sih biasanya lepasin dulu dong yang lama, punya kesadaran, dan kamu milih. Ya. Dan kekuatan harus ini biasanya ada dari orang tua ke anak sih. Iya. Itu kekuatan paling besar. Kamu tuh harusnya. Nah, udah tuh. Sesaat mengharuskan, ya udah. Dia pengen menghidupi kehidupan si anaknya sesuai dengan pengennya orang tua gitu. Iya, pemaksaan. Ya. Dan itu jadi jadi apa namanya? Jadi sesuatu yang kalau tadi ngomongin energetik gitu ya, si anak akhirnya jadi nggak mau bertumbuh sesuai, nggak bisa bertumbuh sesuai dengan benihnya gitu. Kesadaran. Nggak sesuai dengan kesadaran dia karena dipaksakan terus kan, dipaksakan yang bukan aslinya. Ya, karena anak kecil kan mungkin tadi belum berkembang kemampuan kesadarannya. Ya, dia perlu disadarkan dulu dengan beberapa hal. Tapi kita juga perlu belajar yang Kak Abu bilang, kamu juga perlu bertumbuh loh. Kamu punya kesadaran untuk bisa memilih. Kamu punya kesadaran untuk apa yang kamu lakukan akan menciptakan apa gitu. Oke. Mantap. Thank you coach. Oke, Sama-sama. next ya. Next. Ini lagi di Jakarta coach? Lagi di Jakarta, yes. Oh, di Enggak, BSD. di BSD tapi di Sutra, jadi di rumah adik saya. Oh, di Alam Sutra situ. Di Surfana Sutra, letaknya di dekat Cikupa, dekat Citra Raya. Oh, I see. Abu lagi di Jakarta juga. Di Jakarta. Di Kapan kita Senayan. ketemu yuk? Iya, boleh. Nanti after Bandung ya. Oke, nanti Oke. kita. Halo? Halo, Mas. Kayaknya menggaung ke. Itu Thank you. atau apa itu, Mas? Halo, Assalamualaikum Kang Andri. Yes. Halo, Waalaikumsalam. Dibuka silakan. Pagi. Ya. Dibuka. Silakan, Mas. Kang. Kenalan dulu, Mas. Yang lain takutnya belum pada kenal. Sareng Teja di Bahasa Jawa Indonesia, Barat. bahasa Indonesia, Mas. Oh, Dengan sama Mas Teja Teja kan dulu. dari Jawa Barat. Sebelumnya kan pernah naik juga. Betul. Di mana Jawa Di Baratnya kelas kan? Kang Anjrit Oge. Jawa Baratnya di mana? Banjar. Di Banjar. Ya? Oh, oke. Banjar Jawa Barat. Ini mau nanya, pas kemarin kan yang di kelas Zoom sempat kurang paham terkait tugas Jibril saat ini gitu. Wah, ini berat banget pertanyaan. Nah, dia isuk-isuk nanyakan Jibril. Enggak kan? Kalau nggak tuntas kan nggak sampai gitu loh. Kaget Nggak nih paham pertanyaannya. gitu loh. Ada Iya yang nggak kan? jelas tentang Jibril, buset. Nah itu tentang Jibril. Tugas Jibril saat ini tuh apa gitu? Ya, Kang. Kurang paham lah. Ya, nanti kita bahas nanti malam sih kalau urusan ini ya. Oh, Iya, nggak bisa sekarang ya? Oh, nggak bisa di sini. Bukan nggak bisa di sini. Saya perlu sekitar 40 menit lah kita ngomongin detail gitu kan lama. Gitu. Oh iya. Private kan suka ada di kelas private kalau ngebahas itu. Nanti malam kan Iya, kita iya. ada private tuh. Kalau Malam mau kan join ada aja. private. Ya, Iya. gitu ya Kang ya. Ya siap. Sip. Kalau Udah jangan aneh-aneh lah. Jawa tuh. Oke ya, Mas ya. Ya siap A. Begini, Atur Mas. nuhun, A. Mas Kalau Teja, memang nggak bisa dijawab. Iya. Iya. Mas Teja, nanti malam ada private ya.
Nah, saya lagi jadi Jibril dah. Oke, dadah. Iya, siap, dadah. Tuh. Itu aneh-aneh lah, udahlah. Bener. Next teman-teman kalau mau ikut kelas private bisa nanti malam tuh ya di grup Ya, rest area. silakan masuk ke grup, di-share link grupnya atau apa gitu, Kang. Ya, Ada di ada grup di sih. di grup saya gitu. Aduh, bener. Nanti jangan-jangan ada dananya. Kang Anjrit mau daftar jadi nabi baru katanya. Kan repot ya. Udah ya. Halo, Halo pagi. Katrina, Ibu Katrina, halo. Halo, Halo. Halo Pak, boleh dibuka Halo, kameranya Assalamualaikum. Pak? Walah ini tuh istri saya yang mau masuk, Oh, Ya. terus? Istrinya ada? cuman dianya beli sayur. Oh, beli sayur. Oh, oke. Jadi Bapak nonton Istrinya barengan lagi beli gitu? sayur dulu. Bapak nonton bareng? Iya, Oh, istri saya so- tuh ngefans banget sama Kang Anjrit sama Kang Abu. Oh, Jadi gitu. Terus tiap pagi di handphonenya oh. ditaruh. Oke, silakan Pak, Bapak aja yang ngobrol, boleh Pak. Iya. Barangkali Jika ada ada sesuatu pertanyaan. yang ditanyakan gitu. Iya, saya tuh belajar kesadaran, cuman sekarang tuh baru setengah sadar dan nggak sadar-sadar gitu. Gimana ya? Saya gitu belajar Iya. belajar Dan kesadaran, Bapak juga cuman nonton ini karena takut sama istri nggak ya. sadar-sadar gitu. Iya, terus pertanyaannya Itu gimana, gimana Pak? ya, Kang Abu ya? Apanya yang gimana? Apa yang mau Bapak Ya pertanyakan pengen dari belajar kesadaran, cuman Ah. susah. Jadi setengah sadar gitu. setengah sadar? Kadang sadar, kadang enggak gitu. Nah, kalau gitu ini kita ngomong dari energetik dulu. Coach Vena nih. Kalau ada orang awam pengen belajar kesadaran dan konsisten di kesadaran, step pertamanya gimana Coach? Mungkin bisa dikasih bisa dikasih perspektif gitu, silakan. Apa sih yang namanya kesadaran menurut versinya Bapak gitu loh. Saya perlu tanya dulu. Kesadaran menurut versi Bapak itu apa? Biar kita samain, jangan sampai nanti saya ngomongnya kemana, Bapak kemana, nangkepnya di mana gitu. Jadi kita perlu tahu versi kesadaran untuk teman-teman. Untuk Bapak Nah, aja. barusan silakan nih. Gimana Pak? Menurut Bapak kesadaran itu apa? Iya. ya kalau aku sih justru itu kan aku baru setengah sadar, jadi belum paham mengenai kesadaran. Jadi kita nggak tahu tujuannya mau kemana gitu. Oke. Oke. Karena sih, kalau dari konteks agama tuh ya ini aku dari konteks agama gitu ya. Mhm. Ya kan sekarang tuh banyak orang yang mabok agama lah. Mhm. Ya. Mabok agama itu karena sebenarnya banyak orang yang menyembah tujuannya. Maksud tuh Mhm. kayak ibaratnya seperti sholat gitu. Sholat itu kan bukan tujuan ya, tapi Ya. yang disembahnya sholat gitu, bukan Tuhannya gitu. Mhm. Nah, ya aku tuh pengen sadar tuh kalau yang aku sembah itu siapa sih sebenarnya gitu. Oh, Jadi berarti lebih ke esensinya konteksnya, gitu ya, Pak ya. Lebih ke Iya. esensinya gitu. Ah, Jadi gitu. jangan Iya. menyembah tujuan gitu. Oke. Ya kan agama itu mana ya? Seperti itu. Ya, berarti kesadaran menurut Bapak adalah sadar siapa yang disembah, gitu kan? Makanya saya tanya, kesadaran buat Bapak itu apa? Oke, dan menurut Bapak adalah saya setengah sadar nih, karena belum kenal siapa yang saya sembah, gitu. Kurang lebih gitu ya? Oke. Nah, kalau tanya versi kesadaran buat saya, ya kan saya juga belajar ya, tadinya juga nggak tahu itu yang namanya kesadaran apa sih, spiritual tuh kayak gimana sih. Nah, kesadaran adalah saya tidak memiliki label dan judgment, tapi saya bisa sadar akan semua energi, termasuk saya sadar akan keberadaan tubuh saya. Ketika saya bergerak, saya menyadarin. Saya menyadarin otot saya menyadarin ketika tubuh saya nggak nyaman, itu kesadaran. Saya menyadarin energi Bapak, saya menyadarin energi teman-teman, atau saya menyadarin semuanya tanpa ada
batasan. Saya di sini saya menyadari anak saya yang lagi kuliah. Saya punya kesadaran saya terhubung dengan semua energi oneness. Ya, jadi kesadaran adalah kita tidak ada judgment negatif, positif dan segala macam. Kesadaran adalah semuanya. Tidak ada judgment. Sadar akan segala sesuatunya. Misalkan saya sadar anak saya sedih, misalkan. Walaupun dia lagi di kuliah gitu kan. And then sedih. Ini vibrasinya saya bisa ngerasain. Bisa jadi tiba-tiba saya ingat dia dan kemudian saya telepon. Itu namanya saya sadar terhadap semua energi. Kalau buat saya. Ya, versi saya. Terus misalkan saya juga punya ada kelas gitu ya. Misalkan sama Kang Abu gitu ya. Atau sama, Kang Anjrit. Di Bandung gitu ya, saya sadar apa yang dibutuhkan sama energi kelas ini untuk bertumbuh. Saya sadar atas apa yang saya lakukan. Saya bisa bertanya sama bisnis saya. Saya bisa ngobrol dengan bisnis saya. Saya bisa berterima kasih sama energi tanaman yang ada di samping saya. Berkesadaran itu adalah kerjasama co-create bersama dengan universe. Karena saya bisa bersama dengan universe, bisa kerjasama dengan semesta. Itu adalah kesadaran tanpa ada judgment. Nah, itu kesadaran versi saya. Kalau versinya Kang Anjit gimana? Nah, dunia kalau Kang Anjrit sadar dia ada duit apa Kalau enggak nih? versinya Kang Andrit gini Kang, ini versinya Kang Andrit ya. Mabuk alkohol bisa membuat kita jadi jujur. Betul nggak? Tapi mabuk agama bisa membuat kita jadi bohong. Itu aja. Ya. Nah, itu kesadaran saya, Pak. Ada lagi Kang kesadarannya Kang Anjrit. Mau enggak? Gimana Kang? Gimana? Kang Anjit, kalau mabok duit gimana? Asal jangan mabok janda ya. Kalau kesadaran menurut saya apa ya? Selama ini soalnya yang saya pelajari nggak ada sih. Saya tuh hanya menyimak, saya dapat uang. Ya. Ya udah, saya happy. Itu saya Nah, kesadaran. itu. Jadi bisa jadi kesadaran Kang Anjrit adalah membuka possibility atau membuka kayak ini ada pintu-pintu rezeki, itu juga sadar. Iya, sadar, makanya aku bilang sadar itu terhadap segalanya sehingga kamu mau tujuan kemana dari kesadaran yang kamu dapat. Yang jelas, Pak, di depan saya bagaimana semuanya itu keindahan. Itu kesadaran saya, Pak. Semua Apalagi indah. yang saya hanya itu. Silakan. Silakan lanjut. Jadi saya sederhanakan gini lah ya Pak. Simple aja. Orang yang sadar adalah orang yang mengerti apa yang dia lakukan. Titik. Dah aja. Kalau saya nggak ngerti apa yang saya lakukan, karena cuma ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan puasa, ikut-ikutan baca, bunyi, apa dan lain-lain. Tapi nggak tahu ini mau kemana, dan nggak ngerti tujuannya mau kemana, berarti melakukannya bukan dengan kesadaran gitu. Ya. Simpelnya gitu aja. Banget tuh, tapi dapat dipahami. Ayo. Nah, jadi maksudnya, saya ngerti kenapa saya begini, karena saya dengan begini akan begitu gitu. Itu baru Sehingga tadi. ketika melakukannya, tadi bukan karena harus, bukan karena takut, tapi saya perlu. Karena survei yang pernah saya lakukan ya, saya 15 tahun ini, hampir 15 tahun ini research gitu. Let's say tentang sholat aja. 95% orang melakukan sholat karena takut, bukan karena perlu. Dan karena kebiasaan, bukan karena berniat gitu. Karena kenapa kita perlu meniatkan dalam sesuatu? Karena berniat adalah melakukan dengan sengaja. Berarti kalau melakukan dengan sengaja, saya menyengajakan diri, itulah sadar. Kalau orang sholatnya menyengajakan, nggak mungkin begitu Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3. Nggak mungkin rokaatnya aja lupa, tuh nggak mungkin. Gitu. Nah sekarang karena itu semua hanya menjadi sebuah kebiasaan, hanya menjadi sebuah ritual, hanya menjadi sebuah ya balik lagi ya keharusan. Akhirnya apa? Aku menjalankan ritual untuk memenuhi dan dalam tanda petik ya menggugurkan kewajiban, tapi saya nggak ngerti tujuannya mau kemana gitu. Itu sih Pak. Makanya konteks yang namanya sadar itu perlu partikel yang namanya pengertian. Pengertian itu perlu partikel yang namanya pengetahuan. Jadi kenapa saya selalu ulang-ulang, jangan lelah untuk belajar karena tanpa belajar kita tidak bertumbuh gitu. Bahwa pengetahuan itu power dari kesadaran itu adalah pengetahuan gitu. Gitu Pak. Oke, terima kasih semuanya. Dapat ya Pak ya? Dapat ya? Dapat. Ya, Oke. Thank you banget ini Ibu Katrina dan Bapak, terima kasih yang sudah naik. Nanti kita lanjut Pak ya. Thank you Pak ya. Tapi dapat ya Pak ya?
Terima kasih Kang Abud. Sip, sip. Yang penting kita terus belajar untuk ngerti apa yang kita lakukan gitu. Nah, itu. Itu aja. Apalagi dalam ranah-ranah teologis gitu. Iya. Oh, Tapi dalam mengerti, hal apapun ya, ya, Semuanya. semuanya mengerti berbisnis gitu kan, kalau nggak ya, sadar ya salah satu kehancuran bisnis itu mungkin kitanya nggak sadar. Sadar itu tadi nggak tahu caranya, ininya, apanya dan segala macamnya gitu ya. ya. Tuh. Oke. Dia tidak bisa membaca sebenarnya kurang lebih tadi menerima informasi dengan kesadaran gitu. Jadi ya itu tadi perlu keterbukaan, perlu pengetahuan, perlu belajar, perlu praktek. Oke. Halo, nih ada Mas Ari ya, ruang kosong. Halo, halo, Mas, Kak. Halo, Kak sehat Abu. Mas? Alhamdulillah Halo. sehat. Halo, Damang Kang, Damang sehat. Oke. Alhamdulillah Halo, sehat. ya. Ini teman-teman yang belum kenal Mas Ari, ini ruang kosong, silakan ya diikuti ya. Iya, Silakan iya. Mas. Ya, senang sekali ya diangkat dan saya juga seringkali ngikutin Rest Area 89 yang selalu memberikan pengetahuan pada teman-teman yang sedang belajar untuk sadar gitu ya. Cuman ya mungkin saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman juga ya, kita ketemu sama Kang Abu, Coach Vena, orang-orang yang memiliki energi tinggi gitu ya. Biasanya kita itu nyaman gitu loh ketemu sama mereka. Dengan kenyamanan ini sebenarnya tujuannya supaya kita bisa lebih rileks. Hanya saja banyak yang kemudian akhirnya terlena dengan kenyamanan, akhirnya kayak kita didongengin gitu, dikasih cerita yang setelah ketemu tuh terusnya lupa gitu loh. Tadi ngomongin apa sih sebenarnya gitu kan, jadi kayak nggak dapet gitu. Jadi perlu juga suatu fokus ketika disampaikan suatu pengetahuan dari siapapun juga yang memberikan pengetahuan yang bermanfaat, khususnya tentang kesadaran ya. Ya memang di dalam kehidupan ini kita seringkali kan susah mendapatkan pengetahuan karena kita itu kebanyakan stres ya kan ya. Karena saat kita stres itu biasanya secara fisik otak kita itu membuat suatu defense mechanism gitu, langsung masuk ke survival mode yang membuat dampaknya kita itu sulit untuk mendapatkan atau mencerna sebuah pengetahuan yang berbeda dengan konsep yang sudah ada. Akhirnya kita itu cenderung untuk menolak ketika ada sesuatu yang dideteksi tidak sesuai, bahkan itu dianggap suatu ancaman bagi diri kita. Nah, penolakan-penolakan ini yang membuat akhirnya kita sulit sekali mengerti. Jadi mungkin teman-teman juga di sini bisa untuk lebih rileks dan membuka diri, jangan kemudian memakai konsep-konsep yang sudah ada untuk mempertahankan diri. Terutama ketika sadar bahwa dirinya sedang stres gitu loh, lagi banyak masalah, pasti itu terjadi gitu loh. Kita mau bilang kita nggak stres, tapi sebenarnya seringkali kita nggak sadar bahwa diri kita stres. Itu saya alami dulu juga. Saya merasa saya itu nggak stres, saya biasa-biasa aja gitu. Tapi pada kenyataannya penyakit terus datang gitu kan. Banyak hal-hal buruk yang hadir, yang sebenarnya untuk mengingatkan bahwa saya itu sedang dalam kondisi stres dan perlu untuk memperbaiki diri. Jadi inilah yang kemudian saya coba untuk belajar lebih dalam lagi, khususnya melalui Kang Abu. Mulai ketemu dengan Kang Abu, jujur ini adalah suatu pintu bagi saya bisa membuka sebuah perspektif baru. Yang sebelumnya saya belajar agama, tapi ujung-ujungnya saya malah jadi senang menyalahkan, menghakimi orang lain, membenarkan diri saya sendiri gitu loh. Itu luar biasa sih, saya akui gitu ya, apa yang disampaikan oleh Kang Abu, dialirkan energinya khususnya itu ya, yang saya rasakan tuh luar biasa sekali. Sampai saya bisa pada titik sekarang ini, bisa memperdalam lagi bagaimana sih melihat kehidupan ini sebagai sebuah kesempurnaan. Kehidupan ini sebagai kebenaran, yang tadi Coach Vena tegaskan ya, bahwa tidak perlu untuk judgement terhadap kehidupan ini. Justru terima semuanya sebagaimana adanya. Karena disitulah sebenarnya kita akan mampu untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Menerima bukan dengan cara menilai bahwa ada sesuatu yang salah gitu. Karena seringkali kita itu menerima tapi dengan landasan penolakan. Bahwa diri kita sekarang yang dikatakan belum berkesadaran itu adalah suatu kondisi yang salah. Yang harus segera dihilangkan. Tidak mampu berdamai dengan diri kita apa adanya. Inilah yang akhirnya membuat kita terus mengejar, mencapai, menggapai sesuatu yang menurut konsep kita adalah sesuatu yang baik atau benar.
Yang mana akhirnya kita kejebak lagi pada ego kita. Tidak mau mengalami sesuatu yang buruk karena sudah mempunyai konsep keburukan adalah kecacatan dari hidup. Kita mengejar sesuatu selalu yang baik-baik. Kita menganggap bahwa ketika kita mencapai sesuatu yang baik, maka kita itu mendapatkan sebuah prestasi dalam kehidupan ini. Dan akan mendapatkan reward tentunya dari apa yang kita capai ini. Inilah akhirnya membuat kita kacau dalam pembelajaran. Yang namanya berserah diri akhirnya juga dilupakan, gitu loh. Bukan benar-benar berserah diri, tapi memaksakan diri kita untuk mampu berserah diri. Ya, tadi kata harus tadi juga bukan dihadirkan oleh kesadaran gitu loh. Tapi harus ini dihadirkan oleh ego. Kita ini ingin mencapai sesuatu apa yang dikatakan mungkin oleh orang-orang yang sudah berkesadaran sebagai kebaikan. Bukan berarti apa yang disampaikan oleh Kang Abu tentang kebaikan itu tidak perlu untuk didengarkan. Tapi coba disadari dulu apa landasan penerimaan kita di situ ketika kita mau melakukan suatu tindakan. Apakah kita benar-benar sudah mampu untuk melepas transaksional keinginan-keinginan kita untuk bisa maju, untuk menolak apa yang mungkin kita anggap atau secara konsep pikiran kita adalah keburukan. Kalau kita bisa benar-benar clear di situ, maka disitulah kita baru bisa istilahnya sadar, kita bisa tenang karena kita kemudian juga menghadirkan kedamaian. Jadi landasan kita berbuat itu bukan kemudian karena kita ingin mencapai sesuatu berdasarkan ego kita, tapi justru ketenangan kita, kedamaian kita ketika kita itu sudah mampu berdamai dengan apapun juga kondisi yang dihadirkan, sampai kemudian dorongan dari hati ini yang energinya itu menghasilkan sebuah pemikiran tertentu yang mungkin kita sebut sebagai intuisi untuk berbuat. Jadi atensi yang benar akan menghasilkan suatu intensi yang tepat juga, sesuatu kegiatan atau keputusan yang dihasilkan dorongannya dari hati kita. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya share kepada teman-teman di sini, yang mungkin bisa jadi suatu pengingat agar yang namanya belajar kesadaran tuh bukan masalah kita ngejar-ngejar sesuatu gitu, tapi bagaimana awalnya kita bisa berdamai dulu dengan apapun juga yang hadir. Ya, jadi itu semua ciptaan Tuhan yang ingin hadir dan ingin untuk dirasakan bagaimana adanya gitu. Semakin kita bisa melepas, semakin kita bisa mendapatkan. Itu mungkin yang ingin saya share sementara ini, Kang. Keren ya. Aku ya. Makasih. Kang. Yes, makasih. Kang Andre, tolong disimpulkan, silakan. Jadi berdamai dengan diri, teman-teman. Damai Anda yang ngejar apa Anda ya? Damai hari ini Anda sebagai apa, terima aja ya Anda ya, diubah hidung diubah Anda, mata diubah Anda ya, nggak terima Anda. Tapi keren tadi yang namanya Mas Ari. Ruang Kosong, namanya Mas Ari ya. Tapi yang tadi Mas Ari bilang bagaimana berdamai. Boleh saya tambahin sharing ya, bukan saya sharing ya. Yang ketika saya praktek ini, saya aja masih sampai sekarang masih praktek. Sampai kemarin loh, saya masih praktek. Contoh kecil gitu ya. Saya biasa suka diundang ke lapas untuk sharing sesuatu. Nah, ketika ke lapas, ketika di lapas itu ada anak baru dan itu umurnya masih muda banget buat saya, gitu ya. Jadi ini masih muda, perempuan, terus tanpa sadar tuh, kayak ini yang namanya dibilang tidak sadar. Saya menjudge, apa sih? Kok kenapa sih dia sampai ngelakuin itu masih muda? Itu langsung selintas, tik gitu ya. Dan di situ langsung saya sadar, hello Vena, gitu kan. Saya sadar sama diri sendiri. Oh, saya lagi menghakimin orang ini. Karena menurut saya dia salah, gitu kan. Menurut pikiran saya. Ini pikiran loh. Pikiran saya bermain bahwa, oh saya lagi menghakimin orang ini bahwa dia melakukan yang salah. Dan saya menyalahkan dia kenapa masih muda kok melakukan ini. Gitu. Yang membuat dia sampai ke situ. Itu pikiran. Saya sadar akan pikiran saya, terus kemudian saya stop di situ. Dan saya bilang ini, kenapa ya kok gue udah belajar tidak ada judgment, masih judgment. Ini kesadaran kedua, saya melabel. Jadi pertama saya menyalahkan, terus kemudian ketika saya sadar, saya menyalahkan kesadaran saya kenapa saya masih melabel. Oke, dan after that saya melihat lagi, hey, ini semua sudut pandang yang menarik ya, walaupun aku punya pikiran untuk menyalahkan ketika aku menyalahkan. Terus aku bilang, oke,
So stop. Oke, pikiran ini stop bermain, hanya menjadi pemikiran yang sangat menarik. Udah itu aja. Jadi itu yang namanya praktek kesadaran. Ya, praktek sadar adalah, aku hidup dalam judgment ya, and then stop, dan tidak menyalahkan ketika kamu menjudge. Gitu. Jadi tidak menyalahkan pikiran kamu ketika menghakimin. Kalau enggak, kita hidup hanya dalam menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Yes. Kesadaran adalah lepas dari itu semua kan? Ya. Nah, ketika lepas, aku relax. Nah, ketika aku relax, aku berkesadaran akan semua energi yang ada di situ, dan aku memfasilitasi berdasarkan energi yang aku sadarin. Tapi kalau aku udah pakai filter salah, yang aku datang ke situ adalah pengen menghakimin, mengguruin. Tapi kalau aku sadar melepaskan, aku datang untuk, hey, this is the beautiful energy. Ada energi-energi yang aku bisa fasilitasi menjadi lebih cantik. Betul. Ya, itu kurang lebih ya. Baik. Silakan A, mau nambahin A? Ya, silakan A, Itu di mute A. suaranya. Oh iya, sorry. Ini udah keren, Kang. Cukup kalau ditambahin lagi nanti over. Saya rasa kita kunyah aja dulu. Keren. Hatur nuhun. Terima kasih. Thank you. Thank you Mas Ari untuk insight-nya ya. Thank you banget Pak. Nanti kita naik. Nuhun, Kang Ari. Hatur nuhun. Terima kasih Keren, semuanya. woy. Terima kasih, Kang Mantap. Ari. Ya. Jangan lupa nih teman-teman berteman sama Kang Ari ya, ruang kosong. Ya. Lokasi di Jakarta, Kang Ari? Jakarta di Jakbar dekat RCTI. Oh di Jakarta, dekat RCTI. Iya. Oke. Selanjutnya tolong dinaikin rekening kosong, Kang, kalau ada silahkan. Atau hati yang kosong? Oke, itu yang kosong boleh. Ya, kita nih, ada siapa nih? Si P ya. Coba yang muda-muda yang Akhirnya diundang lagi. oh si P. Buka kameranya ya. Wait, bentar. Iya ya. Oke. Halo. Halo, apa kabar? Apa kabar? Sehat. Ini kamu tuh yang di Tangerang ya? Bukan yang di Cimahi. Oh, iya, Cimahi, ini Cimahi. Ya. Cimahi, ah, iya. Sotoy Bawah lagi. kameranya ya. Nah, Silakan, silakan. oke. Ini kan belajar buat Ntar, melepas. ini kenalan dulu, kan belum kenal Kenalan sama dulu. Coach Pena. Coba kenalin, misalkan nama saya si P, behel saya yang 12 juta. BL saya second gitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Sipa dari Cimahi. Oh, di mana Cimahinya, Siva? Dekat pasar atas nggak? Enggak, deket perbatasan. Oh, dekat pabrik Ultra ya? Ya, enggak, itu perbatasan kota Bandung sama Oh, Ciberem. Ciberem. Banyak pabrik kaos kaki ya? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Jadi, Silakan, gimana nih? Silakan, Mbak. itu kan sempat pernah naik ya yang nanyain tentang cara ngobatin trauma itu harus kayak dilepasin gitu ya. Nah, sekarang mau nanyain belajar melepaskan dari apa yang udah terjadi gitu. Jadi kenapa ya tiap ngobrol suka deg-degan? Kan prosesnya gitu, mau nanyain proses apakah ini teh disebutnya proses dari bagian yang lagi dijalanin kayak belajar ikhlas gitu, terus kayak belajar oh Allah nyiptain aku kayak gini dengan beribu ujiannya, mungkin aku salah satu ciptaan Allah kedepannya yang bisa bantuin keluarga, yang bisa bantuin orang-orang gitu. Kayak waktu pas kemarin naik nih ya, kan belajar ikhlas. Terus waktu naik kemarin, sorenya kemusibahan. Jatuh dari motor ya, ditabrak dari belakang, tapi siang nabraknya teh yang pingsan gitu. Terus aku tuh jadi ngerasa bersalah gitu. Soalnya kan orang-orang pada ngeliatin aku terus gitu. Wah ini aku gitu yang salah gitu. Ternyata kan emang si bapaknya yang salah. Benar-benar enggak marah, tapi kayak udah we diam aja gitu kayak merenungi. Terus selama ini teh
ini tuh udah di fase ikhlas belum sih kayak gitu. Kayak pertanyaannya udah di fase ikhlas atau belum gitu ya intinya Ya, ya. iya. Ini teh apakah udah termasuk dari prosesnya apa belum gitu. Oke, oke. Mungkin Coach Vena boleh dikasih ini dulu Coach. Hmm. Mumpung ada Coach eh, Vena nih menarik. Silakan. Yes, kalau saya lihat nih ya, kalau kita yang namanya belajar ikhlas, berarti fungsinya kita adalah dari tidak ikhlas. Ya, ya. Jadi ada program, misalkan kayak saya lagi belajar sesuatu, berarti saya kebalikannya kan, kurang lebih gitu ya. Kalau ketika kamu berfungsi dari saya belum ikhlas, saya ingin belajar ikhlas gitu. Jadi saya belum ikhlas. Jadi ada kejadian-kejadian tuh yang jadi kayak cobaan buat kamu. Untuk kamu lepas dari program yang namanya saya belum ikhlas. Untuk menjadi ikhlas gitu ya. Bagaimana jika kamu nggak menggunakan kata-kata saya belum ikhlas, saya pengen belajar ikhlas, tapi saya adalah ikhlas. Ya, Oh kan iya. kamu nggak perlu belajar jadi wanita karena kamu sudah wanita. Oh iya. Ya, ya, kamu adalah makhluk. Sebenarnya yang kita diciptakan sama Tuhan, kalau menurut saya ya Kak Abu ya, kita diciptakan sama Tuhan udah sempurna belum sih? Hmm. Kenapa nggak kembali langsung jadi sempurna? Hmm. Ya, kita sempurna, kita percaya kita nggak sempurna, terus kita belajar untuk sempurna. Kecuali yang diciptakan dari tanah sengketa sih enggak kayaknya. Ya, tanah sengketa buta itu ya. Jadi langsung aja kamu langsung ke sini bypass. Oh, saya aslinya adalah yang tadi. Saya adalah bukan ya kita aslinya adalah cuman ruang yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kegembiraan, kayak kegembiraan anak-anak gitu. Jadi ketika melihat segala sesuatu, oke, tidak berfungsi dari, waduh ini cobaan. Nah, cobaan itulah ketika kamu maknain, terus kamu belajar untuk melepaskan dari itu ketika kamu maknain. Ketika ada kejadian gak dimaknain, ya cuman kejadian. Oke, baik. Ya, kejadian itulah ketika dimaknain, terus kamu belajar untuk melepaskan makna yang udah kamu letakkan sendiri. Ya, mungkin buat saya adalah kamu belajar untuk tidak memaknain. Cuman Oke. pertanyaannya tinggal kamu pakai question. Misalkan kayak saya masukin uang misalkan, terus uangnya hilang misalkan, atau saya ada orang pinjam terus nggak balikin. Oke, saya bukan tentang bicara mengikhlaskan uang yang pergi itu, tapi yang saya tanya adalah sudut pandang apa yang saya miliki yang menciptakan kejadian ini. Nah, disitulah muncul kesadaran. Bisa jadi kesadaran saya adalah saya kepengen jadi orang baik. Jadi muncullah orang-orang untuk pinjam uang dari saya, terus kemudian nggak dikembaliin untuk saya praktek kebaikan. Nah, oke. So, apakah ini mau saya pakai? Apakah saya perlu membuktikan saya orang baik? Lah, kalau saya tahu saya baik, kenapa saya harus buktikan kalau saya orang baik? Oke, jadi, oke, so program ini saya nggak perlu, karena saya nggak perlu membuktikan saya orang baik. Ya, sehingga saya nggak perlu didatangi sama orang-orang untuk menguji saya, untuk membuktikan sama diri saya sendiri saya orang baik. Betul. Jadi mulai sekarang stop belajar ya. Itu Ikhlas, kurang. belajar baik, stop ngapain? Kita udah ikhlas, kita udah baik. Benar. Oke, oke. Ya, tapi tadi perlu belajar untuk melepaskan energetically belief, keyakinan bahwa kita ini belum baik. Kita ini pemarah, kita ini pendendam. Nah, lepasin dulu tuh sudut pandang itu karena memori-memori itu ada dalam tubuh. Ketika dilepasin, kamu nggak perlu lagi membuktikan bahwa kamu orang baik. Betul. Kamu nggak perlu membuktikan kamu seorang wanita, ataukah kamu perlu membuktikan? Biasanya yang membuktikan dia wanita justru kebalikannya kan, untuk diakuin dia wanita. Iya. Dapat, Sipa dapat nggak? Dapat, tapi kenapa ya kadang suka kayak berulang gitu geningan kayak apa sih? Nemuin satu hari misalnya dari 30 hari nemuin satu hari itu kayak keulang lagi gitu geningan ya. Tadi yang masih ada benih-benih, kita percaya bahwa kita ini jahat, kita percaya kalau kita ini buruk. Oh, Iya, nah sudut pandang itu biasa kalau aku cari ketika masih kecil, lepasin program-program itu sehingga kamu kembali ke sejatinya kamu.
keinginannya kamu. Kalau dari saya, memang nggak langsung instan, nggak langsung cepat hasilnya gitu ya. Tapi berkesadaran itu penting. Berkesadaran itu adalah, hey, aku menggunakan apa, memilih pikiran apa yang aku pilih itu akan menciptakan sesuatu. Kayak kita nanam bibit mangga akan membuahkan buah mangga kan? Iya. Ya, pikiran kamu penuh dengan kemarahan akan menciptakan banyak sekali hal-hal yang membuat kamu makin marah. Kalau kamu taruh di dalam hati kamu kesedihan, ya kamu akan menarik hal-hal yang akan membuat kamu makin sedih. Iya. Oke. Benar. Ya, mungkin ditambahin nama AA, Bu. Oke, Siva dapat ya. Silakan, A. Dapat. Oke, Siva, saya rasa menjadi ikhlas itu adalah tidak menolak apa yang terjadi sih. Hmm. Dan gak perlu melakukan cocok logi. Aduh, hari ini belajar, sorenya dapat musibah, kayaknya diuji dari pelajaran ini deh. Kayaknya itu deh. Kayaknya aku jatuh kemarin, kayaknya nggak sedekah deh. Kayaknya ini karena, nah itu tuh, si cocok logi yang selalu mengait-ngaitkan ke dalam belief system kita tuh akan membuat kita jadi nggak tumbuh gitu. Setuju. Ya, Jadi karena nggak kita, dicocok logiin lagi gitu ya. aduh kayaknya aku tuh kemarin nggak sedekah, jadi aku sekarang ditabrak gitu misalnya. Kayaknya kemarin ini, apalagi nanti dapatnya dari mimpi. Aduh kemarin teh mimpi ya, ternyata dari, wah udah tuh semua tuh Validasi ya. dicocokin. Akhirnya semua terjadi dengan apa? Dengan akhirnya kita nggak tumbuh gitu. Betul. Ya sorry ya, Tuhan tuh nggak pernah nguji kita sih gitu. Ngapain? Benar. Itu benar banget. Kalau Allah Maha, Dia tahu kok kamu lulus atau enggak. Ngapain nguji? Betul nggak? Benar banget. Udah tahu kamu bodoh. Uji gitu. Ngapain gitu. Berarti Iya. dia bukan Tuhan yang berkesadaran ya. Enggak, bukan Tuhan yang Maha dong. Iya, bukan yang maha. Cek orang ini diuji. Tapi kamu udah tahu hasilnya. Tahu. Tapi kenapa dicek? Iseng aja kan nggak ada sifat Tuhan Maha iseng tuh nggak ada kan. Gitu. Nah jadi Benar banget. ya saya sih satu hal gitu ya. Jangan mengaitkan segala sesuatu kepada yang tahayul. Nggak ada yang tahayul dalam hidup gitu. Betul. Mengaitkan kepada sesuatu yang jauh gitu, nggak ada. Yuk balik aja bahwa semuanya konsekuensi gitu. Poinnya ada di situ sih. Ya kalau sekarang harus ketabrak ya memang harus ketabrak. Kenapa mungkin kamunya nggak ngelihat atau mungkin emang nggak konsentrasi. Udah sesimpel itu gitu. Dan ketika terjadi, aduh aku tuh orang banyak dosa ya, jadi motor ditabrak gitu misalnya. Ya udah sih gitu. Apa urusannya? Kalau misalnya betul banget. A. Bener nggak? Benar. Yang akhirnya kalau kita mencocok logikan dengan hal-hal tahayul, apalagi dengan hal-hal pokoknya, dengan katanya abis gitu nanti nanya ke orang pinter, Pak kenapa ya motor? Karena kamu mungkin kurang up. Oh udah tuh. Satu Belief lagi, system. A. Satu lagi, Qadarullah. Aduh, please deh jangan mancing-mancing ya. Nanti kepancing bahaya ya. Iya. Terus akhirnya ya udah ini semua terjadi karena keinginan Allah. Iya sih. Iya. Tapi kalau kita selalu membuat itu keluar, kitanya jadi nggak belajar gitu. Kenapa sih nggak langsung aja? Kenapa motor jatuh? Qadarullah benar. Tapi kenapa nggak langsung aja? Karena aku nggak waspada. Titik beres dong. Benar, beres. Benar nggak? Iya benar. Terlalu sibuk dengan ketetapan Allah karena ini adalah diuji. Allah ingin menguji aku, ingin lebih baik supaya aku nanti membuat kebaikan kepada orang lain lagi apa? Ya oke aja sih nggak masalah gitu. Tapi poinnya kita nggak belajar akhirnya gitu. Oh iya. Jadi malah Sip, ya. belajarnya menyalahkan Tuhan ya. Iya. Atau menyalahkan diri sendiri. Iya. Sekarang saya tanya, apa yang terjadi pada diri kita tergantung keputusan kita nggak? Pilihan. Iyalah. Betul nggak? Jadi sebelum jauh keluar ke sana, jedek, aduh, aku nggak waspada. Udah selesai. Udah selesai. Benar. Begitu terjadi, aduh, aku kurang belajar. Beres gitu. Nah sekarang dengan religiusitas yang sok-sok religius, begitu terjadi langsung Allah memang menghendaki aku gini. Lah, gimana sih? Gitu. Menyalahkan lagi. Bisa nyalahin Tuhan akhirnya. Iya. Betul nggak? Sip ya. Makanya kenapa poin yang paling perlu untuk kita punya kesadaran lah, katakanlah kalau kita pakai bahasa kesadaran, mengakui sih. Mengaku ya. Iya. Kita tuh saking nggak mau mengakui kebodohan kita, dibelokin Allah menghendaki aku begini, gitu.
Iya benar. Ya, sip ya. Makanya antara ikhlas, sabar, tawakal sama tolol ini emang beda tipis sih semuanya. Dah Penting ini gitu. ya. Sipa, oke? Sip ya, Siva ya. Dapat? Baik, siap. Dapat ya? Makasih. Sipa boleh saya tambahin? Apa? Saya juga kan coach ya. Saya tambahin mulai saat ini kamu jangan bikin status ujian apa lagi ini ya Allah. Hati ya. Bapak tahu. Wah, saya blok kamu ya. Enggak ada kata-kata itu ya. Ya. Sipa, Oke. Sip kamu ya, kan di Siva ya. Bandung. Semangat Kamu ya. Bandung. Duh, Coach Pena besok ada di Bandung. Kalau mau hadir ya. Ayo main-main kita ketemu ya. Ayo, insya Allah. Thank you ya. Masih santai ya? Coach Pena masih santai? 2 lagi oke lah. 2 lagi ya? Oke lah ya. Coach Vena masih santai nggak? Oke, kalau 2 lagi mungkin 2 sampai lagi ya? jam next 10 ya. Ya. Ya sip. Teman-teman yang mau naik harus ini follow kita dulu ya. Yang ada di sini silakan di follow dulu ya. Intinya kita tuh nggak bisa lepas dari kecolongan, kebodohan, kecolongan, ketidaksadaran tuh nggak bisa lah teman-teman. Nggak ada orang yang udah sadar 100% bisa. Nggak ada lah. Oke. Ya, betul. Kita hanya perlu latihan untuk ya dari tidak sadar jadi lebih sadar, lebih sadar, lebih sadar. Itu ya. Assalamualaikum Kang. Salam. Lagi. Mohon maaf lahir batin Kang Abu. Sama-sama Mas. Maaf lahir batin sama siapa di mana? Sama siapa di mana? Mas Muhammad di Surabaya Kang. Oke, piye kabarnya Mas? Yes. Ya. Saya tetap ngikutin Kang. Berusaha setiap hari ini. Iya. Gimana? Ada cerita apa nih? Iya Kang, ini saya itu tadi apa? Sama kayak Mas Ari ya, Kang ya. Ya. Belajar di agama itu kok apa gimana? Tidak belajar di agama itu belum menemukan kesadaran gitu Bang. Oh, yang Ya, kata ya. Nina, yang kata Lebih- Nina lebih suaminya. mengakukan diri gitu. Apa diri Lalu Mas? mengakukan diri gitu loh Kang. Oke. Terus. Mengakukan diri. Tapi belajar di Kang Abu di Rohen itu belajarnya itu lebih bisa penerimaan, terus apa lebih tidak tidak menilai sesuatu, diam dulu gitu. Jadi gitu Kang. Mantap. Tapi ada ini Kang, sesuatu yang belum dipahami Kang tentang pikiran sama kelebihan pikiran gitu, berpikir sama kelebihan pikiran itu Kang, gimana Kang itu Kang? Ya, saya jawab simpel aja ya. Nggih. Pikiran kita itu berfungsi untuk mengiris sesuatu, Mas. Jadi pikiran tuh kayak pisau. Ya. Kesadaran untuk bisa ngelihat secara utuh. Jadi kalau saya pengen tahu sesuatu, pengen tahu detailnya, saya perlu pakai pikiran tuh. Dipakai lagi. Tapi kalau pikiran yang dipakai, yang kita lihat cuman irisan gitu. Sehingga pikiran sangat bermanfaat untuk bagaimana kita menajamkan, mendetailkan, mendalami, itu sangat bermanfaat. Contoh. Jadi Gimana? mau melakukan sesuatu itu berpikir itu memahami suatu keadaan gitu Kang ya. Betul. Ya sekarang Mas kalau nggak mikir gimana? Betul nggak? Iya. Nah, berarti si pikiran ini adalah semua data yang terkoleksi di dalam diri kita selama kita hidup dalam semua pengetahuan. Dan jangan lupa, dari awal pengetahuan sampai sekarang, semua orang sumbangsih dari semuanya untuk menuju kepada kita gitu. Betul nggak? Kalau kebanyakan pikiran berarti memotong itu Kang, memotong sesuatu yang belum kita alami gitu Kang. Ya. Mas Soleh bisa bedain nggak? Berpikir dan banyak pikiran, beda nggak? Iya. Apa bedanya? Berpikir itu
berpikir sebelum melakukan sesuatu hal gitu ya. Kebanyakan pikiran itu terlalu mengejar gitu ya Kang ya. Sesuatu Oke, boleh. Tapi poinnya gini, kalau berpikir kita lagi mengiri sesuatu untuk bisa melakukan sesuatu. Berarti kita akan melakukan sesuatu dengan irisan-irisan yang lebih tajam, itu berpikir. Kalau banyak pikiran, data-data muter, pikirannya nggak dipakai. Kita mengambil keputusan yang sama, mengambil langkah yang sama dari apa yang kita lakukan kemarin gitu. Nah, kebanyakan orang tidak berpikir tapi banyak pikiran gitu inti. Jadi kebanyakan pikiran itu terus muter itu tidak bisa menemukan sesuatu hal yang di itu ya Kang ya. Betul. Berarti kalau muter terus, perlu didiamin dulu nggak sebentar? Oh iya. Nah, disitulah nanti peran kesadaran hadir gitu. Jadi pikiran itu semua menu-menu yang datang secara pengetahuan, dan kita nanti bisa memutuskan dari pengetahuan yang kita punya gitu loh Mas. Iya Kang. Paham ya? Paham, Kang. Dan sifat pikiran itu maunya ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu. Akhirnya Tidak sadar saat ini gitu ya. Iya, akhirnya masalahnya lagi sekarang, mikirnya masa lalu. Makanya masalah masa lalu masih pusing hari ini. Padahal udah nggak ada. Dan sesuatu yang belum terjadi bisa menyiksa di hari ini. Padahal belum kejadian gitu. Betul nggak? Iya Nah, Kang. Ya. maka gunakanlah pikiran, jangan digunakan oleh pikiran gitu loh Mas. Siap. Paham ya? Paham Kang. Dan nggak usah percaya 100% semua pikiran kita, nggak usah. Iya. Makanya sih kesadaran yang memilah pikiran mana yang perlu untuk saya lakukan gitu. Baik Kang. Oke. Terus sama yang kayak gini Kang ya. Saya kan sering ngikutin Kang Abu, Kohen sama Coach Vena, Kak Andrit. Itu kan buat pengetahuan saya Kang ya. Tapi kalau nggak imbang dengan perilaku itu kan membuat jiwa kita juga bergejolak gitu Kang ya. Nggak tumbuh. Terus? Jadi pelan-pelan gitu terus belajar gitu ya. Ya. Iya. Ya, kan yang kemarin saya bilang, jangan kebanyakan ngumpulin sapu, nyapunya kapan? Ngumpulin banyak sapu, lantainya tetap kotor. Kenapa? Karena nggak nyapu gitu. Iya Betul Kang. nggak? Nah, sama yang tadi saya cerita di awal tuh, obesitas pengetahuan, merasa tadi Coach Vena udah bilang, merasa tahu, tapi belum ahli gitu. Karena tahu tuh belum merubah perilaku gitu loh Mas. Saya tahu Kang. tentang ikhlas, tapi saya tidak melatih diri ikhlas, maka saya tidak jadi orang ikhlas, tapi hanya jadi orang yang tahu tentang ikhlas gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Oke? Iya Kang. Oke Kang. Terima Sip kasih. ya. Oke, teman-teman semuanya, mulai besok stop nonton kita ya. Iya, benar. Stop nonton, start melakukan. Ya, start Start melakukan nyapu. gitu kan, biar yang baru-baru aja bosen sama kalian. Ya. Iya. Soalnya dari dulu singa baru sekali, ya itu aja udah. Mas Vena mau nambahin? Oke, tadi yang Kang Abu udah jelas tadi tentang pikiran dan banyak pikiran, terus tentang yang namanya kesadaran. Kadang pikiran itu bisa melimit karena kita hidup dalam banyak pikiran, kayak ketakutan gitu kan. Aduh takut ya masa depan, takut nggak ada uangnya buat bayar gitu kan, misalkan gitu ya. Jadi pikiran-pikiran kamu justru bisa kadang-kadang menyetop kamu karena kamu memasukkan rasa yang tadi terlalu banyak pikiran, ketakutan. Belum terjadi kamu udah takut. Tapi kalau kesadaran adalah, pikiran aku ketika aku takut akan menghasilkan apa? Itu kesadaran. Sehingga bisa milih. Kalau aku takut akan menciptakan banyak uang nggak? Kalau aku bersyukur akan menciptakan apa gitu? Itu keterbukaan dari kesadaran. Sehingga kesadaran kamu bisa milih. Kamu mau pakai pikiran yang mana yang kamu bisa gunakan dalam hidup. Iya Bu. Siap. Yes? Baik. Terima kasih ya Bu. Sun, Mas E, Kang makasih Abu. ya. Ya, Kang Andrit, makasih. Oke. Selamat pagi. Sama-sama. Makasih. Assalamualaikum. Tadi tentang singa nggak jadi ya, takut dikirim lagi, nggak jadi main-main tadi. Ya, jadi ya, saya yang jadinya.
Abu gak jadi, karena saya aja. Teman-teman, nih satu lagi nih ya. Ya. Ini maaf nih satu lagi, ini masih banyak yang ngantri ternyata. Bentar. Bu, nanti kita ngobrol yuk tentang keajaiban kita, karena banyak sekali kita menggunakan pikiran, tapi kok kita nggak jadi magic gitu ya. Contoh-contoh gitu ya, Bu. Zaman dulu nih, orang tuh nggak ada Google Map, nggak ada handphone, nggak ada data, nggak ada buku, nggak ada belajar. Tapi kok keren ya bisa nemuin kunyit. Kok keren ya bisa nemuin jahe. Kok orang-orang bisa melaut, bisa tahu rasi bintang, belajar dalam bintang. Aslinya yang nemuin itu. Berarti kan kita punya keajaiban yang berkomunikasi dengan semesta. Ya, itu adalah melampauin pikiran. Siapa yang pertama nyebut itu kunyit ya? Iya, terus bisa dipakai buat masak, bisa ketemu jahe. Terus maksud bisa saya, Coach, siapa sih orang pertama yang menamai itu kunyit gitu? Ya, almarhum Anjrit. Ya. Aduh, tapi Coach itu emang ilmu saya belum nyampe sih ke situ, belum bisa kayaknya. Kenapa gitu? Itu tuh nggak gayung gitu namanya. Maksud aku bahwa apakah sebenarnya kita tuh punya kesadaran, cuman kita memutus kesadaran kita menggunakan semuanya dengan banyak pikiran, tapi bukan berkesadaran dalam berpikir. Kalau kita lepasin semua yang tadi, kata-kata Abu tentang banyak pikiran, ketika dilepasin, itu kerjasama dengan semesta tuh. Ya, karena kesadaran itu bentuknya light gitu loh. Ya. Menarik. Boleh. Coach pengen belajar ilmu itu, Coach. Iya, sama. Nah, kan kita pengen jadi supaya dewa, bisa menemukan. Menemukan kamu itu. Tema satu gak mau mati. Orangnya tuh gak punya duit. Pokoknya saya mah dua, pengen itu aja cita-cita saya. Yang lain silakanlah kalian sadar-sadar gitulah. Bener Kang. Ini jujur banget gitu loh. Dan gue demennya masih Kang Anjir itu nggak pakai topeng-topeng ya. Gue maunya duit gitu. Halo. Oke, silakan. Ada siapa ini? Halo Bu. Selamat Pagi Bu. Aduh, kecil Bu suaranya Bu. Ya, gini Bu nih, pegang HP-nya gini nih. Kan mic HP di sini biasanya. pagi Kang Abu, Pak Kena. Aduh Bu, kecil Bu. Iya suaranya. Mungkin handphonenya bawahnya ketutup, di situ ada voice-nya kita itu. Oke. Sekarang masih Bu. Masih kecil Bu? Masih Bu. Ini Bu, nih suaranya keginiin. Ibu pakai headset ya? Enggak sih. Cabut headsetnya Bu. Cabut. Gini nih, mic-nya di sini biasanya. Kalau iPhone di sini, kalau Oppo nggak tahu di mana. Coba Bu. Oh, masih kecil ya? Masih Bu. Masih kecil Bu. Ibu dekat masjid nggak? Mungkin belum Ketua. Oh ya, sudah kali ya, banyak mau pertanyaan. Cuma saya terima kasih aja untuk Gini Bu. Kita semua diem. Ibu ngomong pertanyaan, nanti kita semua jawab. Oke? Oke. Sok Bu. Cuma mau ini aja tentang ilmu kesadaran Hotpena dan Kang Abu. Saya sebenarnya udah lama mengikuti Kang Abu tuh ya, dari bulan Agustus kok Kang Abu. Saya udah mengikuti tiap hari, Letting Go udah saya dengar. Cuman ya itu ya, kesadaran itu agak susah untuk dipraktekkan. Kalau ilmu sih mungkin sudah lumayan ya dari Kang Abu sama Hotpena sama Kang Andrit juga. Cuman untuk menjalankannya ini ya rada-rada agak setengah-setengah gitu supaya omah gitu loh. Itu aja Kang. Oke, makasih Bu. Ya balik lagi Bu, untuk ngejalaninnya nggak ada yang bisa nolong Ibu kecuali ibunya mau sih. Betul. Nanti mungkin setengah-setengah, terus seperempat itu kan penilaian Ibu ya. Betul. Jadi kita semua di sini
mengeluarkan parasmanan ilmu, terserah teman-teman mau ngambil yang mana, ambil, tapi konsisten dengan apa yang diambil gitu. Itu sih, Bu. Jadi belum bisa konsisten menjalankan gitu ibunya ya. Jadi pengen Itu gimana sih konsisten menjalankan gitu. mungkin itu ibu Atau qadarullah. iya. Oke. Ya, gampangannya gini lah, Bu. Fokus sama apa yang bikin ibu tumbuh, beresin aja di situ gitu. Itu sih. Karena kalau udah beres yang satu, baru ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Tapi at least rubah satu kebiasaan aja dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ke depan misalnya, Bu. Udah, nggak usah banyak-banyak gitu. Itu sih. Mungkin Coach Vena. Oke, mungkin satu yang sebenarnya kata-kata Kak Abu tadi, fokus pada apa yang bikin ibu bertumbuh. Mungkin saya bisa tambahin fokus pada apa yang bikin ibu bahagia. Karena kalau bertumbuh tapi merasa, aduh kalau kayak gini kan gitu ya, fokus apa yang ibu bikin bahagia. Nah disitulah bertumbuh. Sebenarnya sama yang tadi. Karena kita tahu gitu loh, kayak Abu gitu kan, mungkin belajar sesuatu karena dia tahu nih, oh di sinilah saya bertumbuh dan kebahagiaan Kak Abu adalah bertumbuh. Ya, kebahagiaan saya juga itu belajar di kelas bertumbuh, tapi bisa jadi kebahagiaan ibu di uang. Fokus aja di sana untuk bertumbuh. Oke, misalkan gitu ya. Jadi kayak Kang Anjrit kan, ya kita kan belajar dari Kang Anjrit gitu kan. Dia fokusnya di uang, makanya dia bertumbuh, pengen uangnya gitu. Fokus bikin bahagia dia uang gitu. Nggak semua orang fokus bertumbuh, ya. Bisa jadi orang fokusnya di uang, ya. Bisa jadi orang fokusnya di kesehatannya gitu kan. Ya, fokus mana gitu. Jadi Nah, what make you happy ya tuh. iya, ketika di situ dia bahagia, nah di situ dia akan belajar sesuatu untuk membuat kesana gitu. Oke. Iya, karena Abu tuh senangnya bertumbuh, saya juga senangnya bertumbuh, tapi nggak semua orang bertumbuh. Ketika gue ngeliat Kang Anjrit, oh dia senangnya dengan uang. Benar. Oke, thank you banget ini hari ini. Udah cukup Cukup. Satu lagi lah, boleh sok. Iya tadi enggak ini ya. Enggak, Iya, tadi kurang Jadi gak ada greget gitu. closing yang gimana. Gimana gitu. Tolong teman-teman jangan yang standar ya, nanya coba hal-hal yang gimana gitu. Jangan Jibril lagi, Jibril ntar malam. Entitas juga nanti ada kelasnya lagi. Oh, ada entitas segala ya teman-teman ya. Aduh. Pagi. Kurang singa. Aduh. Wah, ini kayaknya lagi ke pasar nih. Iya. Wah, Kang sih gak nama Kang. Ya. Tapi banyak yang mencet, tinggal dulu kali ya. Ya, jadi begitu dinaikin, oke. Jadi Nah, pas nih. Siap. Sesuai sama nama nih. Vena Wijaya nih ya, pas nih. tetanggaan kita. Tetangga. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Kang Abu, Coach Vena. Siapa? Ya, Sama siapa di mana, Pak? Dari Bogor, Kang. Namanya Wijaya beneran? Nama saya Adi Wijaya, Kang. Oke, Oke. Adi. Iya, Oke. Ade Wijaya. Oh, Ade. Ya, gimana Mas Ade? Ya, sehat-sehat Kang semuanya Kang ya. Minal aidin wal faizin Kang. Sama-sama, Buat Kang Anjrit, Abu Kang Ade. sama Kak Su- Iya Kang, ini apa namanya balik tentang kesadaran ya. Kalau saya pikir balik lagi ke masa kita dulu waktu kita di dalam kandungan orang tua. Kan kita 11 ya. 9 bulan 10 hari kan kita di dalam perut orang tua dan kita diturunkan ke bumi ini yang tadinya kita sadar siapa diri kita. Kenapa secara kedokteran mungkin secara kedokteran itu mungkin normal ya Kang ya. Tapi secara spiritual kita kenapa kita lupa akan janji yang terlebih dahulu yang mungkin Allah mungkin pernah
ada bahasa kutiupkan sebagian ruku kepadamu. Nah mungkin di situ Kang kita kembali lagi, kita tuh harus sadar siapa sih diri kita ini sebenarnya gitu loh Kang. Saya banyak dengar dari Kang Abu tentang kesadaran, Coach Vena ya kan, untuk mengenai tentang kehidupan ini itu luar biasa gitu loh. Tetapi balik lagi Kang Abu sama Coach Vena, kesadaran diri yang sebenarnya itu apa sih sebenarnya? Ya, siapa sih diri kita? Dari mana sih kita asalnya ya kan? Itu luar biasa Kang. Karena jujur 15 tahun saya belajar kesadaran, ya mungkin Kang Abu juga sudah tidak sudah dengan mungkin Ayah Saiful Karim ya. Ya, itu memberikan ilmu luar biasa Kang. Kang Anjrit ya, semuanya Kovena. Dengan adanya Kovena, Kang Abu itu luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Intinya kita harus sadar siapa sih kita sebenarnya Kang, dari mana kita asalnya. Mungkin itu aja Kang sama yang saya ingin sampaikan. Mungkin dengan saya minta penjelasan juga dari Kang Abu sama Coach Vena gitu loh, tentang kesadarannya sesungguhnya itu siapa gitu loh Kang. Oke. Ini bakal panjang Kang jawabannya, cuman short aja ya supaya kita nggak terlalu kemana-mana. Buat saya per detik ini ya, puncak kesadaran adalah teruslah hidup. Karena mau gimana lagi, udah terlanjur lahir gitu, udah gitu aja. Lah, kita hidup aja udah. Selesai. Karena pada dasarnya kalau sekarang nanya tujuan hidup apa, untuk melanjutkan kehidupan, selesai. Dalam konteks ketika kita bicara, ya semua pembelajaran gitu ya, dalam konteks yang namanya kesadaran apa dan lain, semuanya pasti dalam pengetahuan. Tapi kalau sekarang kita mau bicara dalam konteks apapun, bahwa hidup itu kan di sini sekarang saat ini gitu. Jadi kata kuncinya adalah teruslah bertahan hidup, dan teruslah bagaimana kita bertumbuh gitu. Itu sih Kang, nanti kita bisa bahas panjang lebar lah tentang rahim lah apa dan lain, tapi poinnya kira-kira gitu. Silakan Coach. Vena, silakan. Kalau buat saya gini, saya sadar bahwa saya adalah makhluk yang tidak terbatas. Artinya adalah kalau saya kemarin pemarah, saya makhluk yang tidak terbatas, saya bisa milih untuk menjadi berbeda karena saya bukanlah pemarah. Sadar bahwa kita bisa memilih dan pilihan kita tidak terbatas. Sadar bahwa kita tidak terjebak dalam satu statement atau satu label. Sadar bahwa semua orang punya pilihan yang tidak terbatas. Kalau ada bilang, oh saya mah begini. Nah, dia sadar, dia terjebak dalam, kalau saya dia nggak bisa berubah. Dia terjebak dalam keterbatasan. Sadar bahwa setiap saat kita berubah. Yang tadi Abu bilang, oh sadarlah sekarang bahwa kamu udah hidup dan sekarang pilihan kamu mau kemana. Dan pilihan kita itu tidak terbatas. Kamu bisa menjadi apapun, kamu bisa jadi pemarah, kamu bisa jadi sedih, kamu bisa jadi bahagia. Sadar bahwa kita punya pilihan yang tidak terbatas dan setiap saat kita bisa ubah. Dan sadar apa yang kita pilih itu akan menciptakan apa konsekuensinya. Kan gitu aja. Oke Pak, thank you ya Pak ya. Makasih Pak Wijaya, Pak Edi. Makasih. Ade, sore. Makasih. Nanti Jadi kapan-kapan saudara kita bahas detail ya. Dalam pertanyaannya hatur nuhun. Makasih Kang Ade. Siap. Thank you. Teman-teman yang mau penjelasan tentang esensi yang lebih dalam itu ada di private rest area ya, udah ada di grup, nanti juga diumumin. Nanti malam ya Ayah? Ada ya Ayah? Nanti malam 7:30. Nanti malam 7:30 ada private season 3 ya, itu baru season 3. Yang mau join silakan masuk ke grup. Dan teman-teman besok Coach Vena dan saya ada di Bandung ya, yang mau ikutan silakan. Ini juga yang mau masuk grup juga silakan nih WA ke sini ya. Yang mau ikut Coach Vena besok di Bandung silakan save nomor saya 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Silakan teman-teman. Coach Vena lagi ngapain nih? Ya, lagi dengerin aja. Nih teman-teman ya tuh, itu nomornya. Wah ini thank you banget Abu tentunya dan Coach Vena juga thank you banget. Kita ketemu lagi esok atau lusa di acara dan jam yang sama. Thank you ya.
Oke, Kang, Sama saya izin statementnya besok. dong, statement. Oh ya, nanti ini besok tuh nggak bisa. Tanggal 13 sudah mulai berangkat ke Blitar, 14, 15. Mungkin kita mulai lagi tanggal 17, Kang. Tip rest area di tanggal 17-an dimulai lagi ya teman-teman ya. Nanti mungkin saya bisa isi dengan Coach Vena di Dimensi 89. Thank you banget Coach Vena. Silakan. Oke, mungkin final statement, Coach Vena, silakan. Ya, final statement. Oke, rayakan hidup kamu setiap hari karena hidup itu adalah perayaan. Wah, celebrating life. Thank you banget Coach Vena, Abu, thank you. Thank you. Terima kasih teman-teman. Ya, Bu. Semoga Yes. saya sih terima kasih aja dan semoga pembelajaran ini semua tidak hanya berhenti dalam konteks yang namanya pengetahuan, tapi mari teman-teman gak harus ngerti semuanya yang kita bahas, nggak harus tahu semuanya, tapi fokuslah kepada yang membuatmu tumbuh, konsistenlah di situ dan tumbuhlah satu persatu untuk melepaskan kebiasaan lama yang tidak baik untuk membuat diri kita lebih baik dan lebih baru. Terima kasih, sehat selalu, keep happy dan love you all. Thank you. Oke, bye-bye.